Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan ada di apa di Laris Forum yang kedua. Jadi Laris Forum adalah forum yang kita dedikasikan untuk keperluan kawan-kawan untuk lebih bisa memiliki koneksi dengan relasi-relasi yang lain. Jadi mungkin sebagai gambaran Laris Forum adalah nama dari satu singkatan dari ladang rezeki. Jadi adalah forum yang kita kembangkan dari brand yang sedang kita bangun oleh Koperasi Komunitas Desa Indonesia, di mana kita kemarin sudah mempersiapkan satu platform aplikasi untuk apa eh, transaksi dan pengantaran dengan nama Laris ini yang insya Allah kita sedang uji coba dalam 2 minggu ke depan dan setelah itu kita akan segera luncurkan. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan apa dukungan yang luar biasa dari teman-teman Getty karena ada satu apa ada satu program yang kemudian Getty sepakat untuk memberikan informasi atau memberikan edukasi ke kita semua tentang identifikasi produk unggulan desa dan bagaimana menjadi afiliator yang sukses dari desa. Nah, ini afiliator yang sukses nanti nanti dari Gary akan memberikan informasinya dan Mas Soi mungkin sebagai business development dari Getty akan memberikan informasi tentang bagaimana sih memetakan potensi unggulan dari desa dan seterusnya. Saya harus menyampaikan permohonan maaf karena tadi ada kesalahan link yang kita bagikan di website kita sehingga mungkin teman-teman udah pada nunggu di sana tapi kok nggak on kan kira-kira seperti itu. Untuk mempersingkat kita langsung aja mau Oi dulu apa mau carry dulu silakan. Saya dulu Pak. Oke silakan Oi. Mas Keri nanti akan lebih banyak saya kasih kesempatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Koco atas kesempatan yang diberikan kami dari Getty. Saya ini kami ini dari Getty ini sudah berteman lama dengan Pak Koco dan sudah sekian kali dikasih kepercayaan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini yang aktif dalam kegiatan pengembangan desa ya Pak gitu ya. Nah ini termasuk melalui Lares. Ini Lares ini aplikasi baru ya Pak berarti ya Pak ya gitu. Ya, Ada, aplikasi baru yang sudah kita siapkan. ya ya. Ada yang mirip namanya Lalaris Pak. Oh ya, Itu mungkin tapi itu udah lebih dulu ya gitu. mungkin idenya sama dia lebih dulu. Siap siap Pak. Ya udah. Oke. Nanti baik. Saya langsung Ya, izin silakan. saya screen ya Bapak. Jadi nanti di sini ada dua pembicara. Saya tentang identifikasi produk unggulan desa dan Mas Kerry yang tentang bagaimana menjadi afiliator dari desa. Sebenarnya dari afiliator nggak mesti dari desa aja, tapi bisa dari mana aja. Cuman ini kita sesuaikan dari desa pun bisa menjadi seorang afiliator sukses. Baik, saya langsung share screen tentang PPT saya. Jadi PPT saya ini terus terang based on dari tadi sudah saya sedikit putar tentang profilnya kami. Jadi exporthub.id atau Getty ini adalah salah satu perusahaan yang tergabung di dalam Export Hub. Di dalam Export Hub ini ada banyak perusahaan. Salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan untuk mendorong SDM itu bisa go digital dan bisa masuk ke pasar ekspor melalui platform. Baik, saya topiknya ini cuma sebentar aja, cuma sebagai pembuka bagaimana nanti Bapak Ibu semua yang di desa bisa masuk memilih atau mengidentifikasi kira-kira mana produk yang akan diunggulkan untuk dimasuk ke pasar digital baik domestik atau global. Ini tadi sudah saya putar video profilnya kami. Baik, saya langsung. Nah, ini tadi sedikit singkat profil Getty.
Jadi di dalam GT ini adalah bagian ekspor hub. Nah, di GT ini adalah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau sertifikasinya di sini kalau di bawah ini ada apa namanya dari BNSP dan juga dari Alibaba. Bentar, saya pakai pointer. Ya, ini dari BNSP dan Alibaba. Kami punya 7 skema. Skema ini bidang program atau program studi atau jurusan. Yang pertama adalah online store atau afiliator. Itu nanti Mas Kerry yang akan salah satunya akan mengajarkan menjadi seorang afiliator. Kemudian digital marketing, Bapak Ibu pasti tahu, menjadi content creator, berarti menjadi orang yang produksi rutin membuat konten. Kemudian di bidang ekspor menggunakan Alibaba. Kemudian logistik atau admin dokumen ekspor, dan yang keenam adalah pendamping UKM berbasis digital yang nantinya ini jadi bagian salah satu skillnya ini akan saya jelaskan mengidentifikasi produk desa, dan yang ketujuh adalah mengelola sistem ERP untuk manajemen bisnis dan retail. Baik, jadi di dalam kesempatan yang singkat ini kurang lebih 90 menit saya dan Kerry ini sebenarnya adalah bagian dari skema 6 yaitu pendamping UMKM berbasis digital dan menjadi seorang afiliator. Nah, dalam sesi saya ini mungkin adalah ini salah satunya adalah bagaimana seorang pendamping desa atau pendamping UMKM itu bisa mengidentifikasi kira-kira UMKM atau produk mana yang akan kemudian kita percepat atau kita akselerasi pemasarannya melalui pasar digital. Nah, ini saya langsung kenapa harus identifikasi produk unggulan desa. Ini yang jelas ini latar belakangnya yang jelas adalah pertama adalah penjualan semakin ketat, persaingan dalam pasar baik itu di lokal ataupun global itu semakin banyak pesaingnya. Dan ini sudah lumrah, semua orang sudah semakin banyak yang bisa belajar digital. Jadi memang pertumbuhannya semua sudah mengarah ke sana, pasar-pasar mall juga semakin sepi, pasar-pasar legendaris juga sepi. Kalau di Jakarta itu pasar baru, pasar ulah dan lain sebagainya itu sudah mulai kehilangan marketnya, pembelinya, maka sebuah bergeser ke digital. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbatasan sumber daya di desa. Ini juga tentunya menjadi catatan bersama dan sudah kita hadapi bersama. Banyak sekali orang-orang desa yang sekarang lebih memilih mencari penghasilan itu di kota. Kemudian akses pasar yang terbatas ini tentunya juga menjadi kendala. Kalau di beberapa desa mungkin masih ada yang belum tersambung di internet, belum tersambung dengan akses logistik, belum ada jalur pengambilan pickup barang gitu. Maka ini kemudian menjadi hambatan sehingga nggak semua produk bisa kita bawa ke dijual melalui pasar digital. Dan yang terakhir adalah masih minimnya pengetahuan dan keterampilan pasar digital. Ini yang tentunya bisa menjadi alasan kuat bahwa yuk kita pilih dari 50, dari 30, atau bahkan dari 10 produk kira-kira mana yang akan kita dorong untuk masuk ke pasar digital dari desa. Nah, saya bikin hanya tiga teknik. Nah, teknik yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui atau mencari identifikasi produk unggulan desa. Nah, yang paling standar atau yang sering kali digunakan adalah based on dari keunggulan atau ciri-ciri dari desa tersebut gitu. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah pasti sangat memahami dan saya yakin di desa Bapak Ibu sebenarnya sudah ada keunggulan tersebut. Jadi contohnya ini adalah desa Watu Belapi Flores dan desa Trusmi Cirebon. Ini apa namanya masing-masing sudah memiliki ciri khas dan ini tentunya bisa menjadi sebuah modal awal yang heritage yang memang sudah given bahwa sudah ada produk unggulan dari desanya seperti itu. Nah, ini tentunya belum tentu semua desa punya. Nah, maka mungkin Bapak Ibu di sini yang atau mungkin bisa melakukan sendiri atau mungkin bekerjasama dengan teman-teman BUMDes atau teman-teman koperasi atau mungkin anak-anak muda untuk mencari atau mengidentifikasi apa keunggulan desanya saat ini gitu. Karena bisa jadi selain pariwisata, selain budaya, juga ada keunggulan dari sisi produk atau juga keunggulan dari sisi bahan baku. Nah, ini jadi pertama adalah cari budaya atau tradisi yang mungkin bisa diangkat memang ciri khas di desa tersebut. Nah, selain budaya dan tradisi juga bisa diambil dari bahan baku. Jadi bahan baku ini bisa dalam bentuk bahan baku
bahan baku terkait dengan agriculture, pertanian, atau juga bahan baku yang mungkin terkait dengan mineral atau pertambangan, atau juga bahan baku yang terkait perkebunan atau mungkin kehutanan atau buah-buahan seperti itu. Jadi setiap daerah pastinya ada. Kalaupun akhirnya ada irisan 1-2 desa itu saya rasa wajar. Tapi itu menjadi ciri khas keunggulannya. Selain bahan baku, selain budaya, juga bisa digali atau dicari dari informasi para tetua desa. Ini tentunya juga kearifan lokal yang mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang itu adalah hidden gem gitu. Jadi nggak ada yang tahu, tiba-tiba tempatnya nyempil, sejarahnya mungkin sudah hilang gitu. Tapi ternyata itu menjadi hidden gem gitu. Dan itu istilahnya kalau sekarang itu menjadi tempat begitu sudah viral, maka itu menjadi tempat kunjungan favorit untuk semua dikunjungin. Ini kita ngelihatnya sebenarnya adalah contohnya adalah tempat-tempat wisata yang akhirnya menjadi begitu rame viral di TikTok. Nah, terus yang keempat adalah melakukan tes pasar dan umpan balik. Ini tentunya sudah masuk ke ranah uji coba atau setelah menemukan kemudian dilempar atau mungkin didorong bekerja sama dengan pihak lain gitu. Dalam artian setelah kita menemukan baik itu budaya atau tradisi, bahan baku, kemudian informasi dari para tetua desa atau pendiri desa, itu kemudian didorong melalui kerjasama mungkin dengan media sosialnya yang ada, website yang ada dari desa, atau juga bekerjasama dengan Pemda untuk membawa ini menjadi ciri khas atau keunggulan desa. Nah, ini adalah kira-kira kurang lebih kalau ditanya bagaimana melakukan teknik identifikasi produk desa, keunggulan desa. Yang pertama adalah teknik yang paling sederhana atau yang paling sering digunakan adalah keunggulan atau khas desanya itu apa gitu. Nah, dari 3 tadi itu, budaya, bahan baku, informasi, Bapak Ibu kemudian coba melakukan tes pasar dan umpan baliknya seperti apa. Nah, yang kedua, yang ini sudah mulai mengarah ke pengalaman kami, Bapak Ibu. Saya termasuk saya di sini, yaitu adalah teknik dengan mencari produk unggulan desa dengan melihat dari skala produksi atau panennya, gitu. Nah, ini kebetulan di kami ini di Export Hub, saya di Export Hub ini banyak bersinggungan dengan produk-produk yang akan kami dorong ke pasar ekspor ataupun pasar lokal atau domestik melalui digital gitu. Kalau ekspornya kami menggunakan platform Alibaba, kalau lokalnya macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, yang paling sederhana akhirnya bukan paling sederhana, yang paling kami jadikan patokan awal itu adalah skala produksi atau panennya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa? Karena begitu sudah masuk ke ranah digital, maka seringkali ketika sudah ada permintaan, maka kontinuitas atau kemudian konsistensi untuk mensuplai sesuai dengan kontrak atau kebutuhan itu menjadi sulit seperti itu. Maka yang kami lihat pertama kali adalah ini berapa besar kapasitasnya nih gitu. Nah, ini contohnya kalau di dalam desa itu adalah Desa Karangbanjar Purbalingga, mungkin ada yang dari Purbalingga di sini atau Jawa Tengah. Bagaimana mereka membuat bulu mata palsu. Kemudian ada dari Cirebon yang memproduksi rotan. Nah, ini adalah salah contoh yang bagaimana memproduksi dalam skala besar. Mungkin beberapa sesi yang lalu saya pernah jadi pembicara dengan Pak Koco juga bagaimana membangun desa melalui pasar digital. Nah, itu saya ngasih contohnya adalah desa Taobao di China seperti itu. Nah, desa yang kemudian disupport oleh platform Taobao maksud saya gitu. Di mana akhirnya satu desa itu memproduksi dalam jumlah besar secara bersamaan sehingga itu bisa menjadi daya tarik keunggulan desa tersebut. Nah, jadi di sini saya sampaikan setelah tadi yang pertama adalah tentang keunggulan, maka yang bisa kita lihat adalah skala produksi atau panennya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melihat ketika diklaim bahwa oh tempat saya banyak jeruk, tempat saya banyak manggis, tempat saya banyak kopi gitu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin jumlahnya bisa puluhan ton bahkan ratusan ton. Nah, tapi sekali lagi kita lihat dulu nih dari sekian banyak itu di musim apa saja nih, di bulan apa saja nih, atau berapa saja yang kira-kira sudah ready bisa dimasukkan pasar digital. Jangan-jangan nanti mau panen sudah di
apa istilahnya Pak Koco dibon-bonan sama tengkulak gitu misalnya. Sudah di DP-in ya gitu. Nah, itu sudah ditaksir atau sudah dicak sama tengkulak sehingga nggak bisa kita sebut itu jadi stok lagi gitu. Nah, ini yang seringkali jadi masalah karena apa kapasitas produksinya tidak terdata dengan baik gitu. Jumlahnya selalu disebut tontonan, puluhan ton segala macam, tapi in reality itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya kapasitas produksi maksimal ini di bulan apa? Karena seringkali ciri khas produk-produk Indonesia itu besar pada saat musim panen toh gitu. Tapi begitu sudah selesai panen, udah kesulitan tuh. Udah harganya hancur-hancuran, maksudnya harganya udah mahal sekali. Kemudian udah gitu kualitasnya kurang bagus dan macam-macam lah seperti itu. Jadi kemampuan Bapak Ibu mengidentifikasi jumlah produksi dan panen itu secara detail dan jumlahnya berapa itu sangat membantu sekali untuk memilih produk unggulan desa. Dan yang kedua adalah ketersediaan bahan baku, ini pasti juga dalam artian ketika kita menentukan mau membuat keripik pisang gitu misalnya. Keripik pisang atau keripik apapun itu, keripik salak atau salak chip gitu. Tapi ternyata jumlahnya juga sangat terbatas. Akhirnya harus impor dari Sumatera atau dari mana ada macam, nah atau berbeda daerah. Nah ini juga menjadi sebuah catatan untuk memilih keunggulan desa. Kalau ternyata masih sulit, ya kita juga mulai memikirkan mungkin jangan itu sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah potensi industrialisasi. Dalam hal ini, kami sering menghadapi kendala ketika jadi kami itu selalu, kami ini dalam ini Export Hub, ketika mencari produk, itu selalu menanyakan, Pak, Bu, kalau misal, maksudnya kepada ownernya atau membuat produknya ya, ini kalau kami ada order 100 kilo, Ibu gimana caranya? Wah, saya harus merekrut 10 orang, Pak, tambahan. Saya harus merekrut 10 orang. Nah, itu saya belum pasti, Pak, kayak gitu. Nah, industrialisasi ini baik dari sisi SDM ataupun menduplikasi sehingga bisa dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat-singkatnya gitu. Nah, ini kalau ternyata rumit, contoh ya Bapak Ibu mungkin terpikir dalam saya ini adalah batik tulis. Saat ini semakin sedikit orang membuat bisa kemampuan batik tulis. Nah, ini agak sulit di industrialisasi karena ya sekali lagi memang walaupun itu bukan produk industri ya, tapi bisa menjadi produk unggulan, tapi berbicara apa namanya pasar digital biasanya akan mencari yang pasarnya jumlahnya besar gitu. Dan yang terakhir adalah competitiveness atau kompetitifnya harga. Ini juga menjadi apa catatan buat Bapak Ibu. Jadi begitu nanti skala produksinya besar, jadi pada dasarnya bisnis atau transaksi kami di lokal ataupun internasional itu apa namanya ujung-ujungnya kan harga ya Bapak Ibu. Nah, supaya harganya murah, maka jumlahnya harus besar. Karena apa? Kalau jumlahnya besar, makanya belinya harus besar atau skala grosir atau skala kulakan besar. Nah, kalau ternyata harganya belinya cuma apa namanya satu lusin dan akhirnya satu kodi nggak beda jauh atau bahkan lebih besar lagi cuma beda sedikit. Nah, itu ada hal yang salah itu sebenarnya. Jadi selagi ketika nanti di dalam jumlah besar harganya harusnya lebih kompetitif. Nah, ini adalah teknik yang kedua. Dan yang terakhir, teknik yang ketiga, nanti sebelum itu Mas Kerry, yaitu adalah teknik potensi digital. Nah, ini yang juga seringkali tidak apa namanya tidak menjadi concern atau perhatian. Kita bisa maklumi bersama. Pasar digital ini tentunya pasar yang sangat menjanjikan dan tentu kita ketahui tidak semuanya bisa langsung siap. Saya memaklumi sekali. Tapi kurang lebih ini, Bapak Ibu. Apa namanya dalam masuk industri digital ada 6 poin ini yang kira-kira harus dipersiapkan untuk mencari produk unggulannya gitu. Nah, ini yang pertama memiliki visual yang menarik. Ini tentunya lebih ke arah bagaimana membuat konten promosi yang tentunya bisa juga kita persiapkan. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya barang-barang yang bagus ada di Indomaret atau di Alfa atau di Lawson dan segala macam, foto-foto produknya bagus, itu belum tentu itu produk yang real foto dan makanannya itu hampir sama gitu. Kita tahu istilahnya ada kalau dalam bikin konten itu kan bikin foto itu kan ada yang namanya food artist gitu ya. Nah, itu makanannya belum tentu makan asli tapi buat menarik. Nah, ini yang menjadi syarat misalnya kalaupun nanti itu masuk dasar digital harus bisa membuat visual yang menarik. Yang kedua adalah daya tahan lama. Ini yang paling sering terjadi. Sejujurnya saya selalu menyampaikan di depan,
bahwa ketika daya tahannya itu tidak bisa lebih dari setahun, saya bilang sudah bisa dipastikan itu adalah hanya untuk lokal. Bisa sih internasional, bisa sih ekspor, tapi itu biasanya adalah yang hand carry atau dikirim ke saudara atau tetangganya yang lagi kerja di luar negeri gitu. Jadi istilahnya hanya sesaat gitu. Tapi berbicara ekspor yang konsisten, kontinu, berkelanjutan, dibeli oleh distributor atau buyer, itu biasanya mereka mencari yang daya tahannya lama, Bapak Ibu. Dalam artian daya tahan lama ini baik dari sisi makanannya ataupun packagingnya gitu. Ada standarisasi informasi dalam packaging dan juga kekuatan packaging ini selama pengiriman nggak bikin rusak gitu misalnya. Terus yang ketiga legalitas lengkap. Ini tentu juga kalau sudah menemukan produknya kira-kira ini bisa menjadi keunggulan, semoga pihak Pemda, Pemdes, pemerintah desa, Bumdes ataupun koperasi bisa mendorong untuk mengurus legalitasnya. Ini sangat mudah sekali dan sangat ini sudah lebih transparan biayanya, legalitas standar, CV, PT, ataupun ya semua apapun itu, tapi yang jelas memiliki legalitas. Kemudian inovasi produk ini dalam kaitannya memberikan value added. Jadi nggak hanya nilai tambahnya hanya keripik pisang original, nggak hanya keripik pisang yang pakai minyak goreng, tapi mungkin keripik pisang yang akhirnya sangat-sangat low apa namanya kadar airnya rendah, kemudian tidak menggunakan minyak lemak jenuh dan seterusnya dan seterusnya. Rasanya mungkin sudah ditambahkan esen yang apa namanya yang natural, bukan bahan kimia dan seterusnya. Dan yang terakhir dan berat dan ukuran optimal ini tentunya apa namanya menjadi sebuah pemikiran kalau di dalam dunia online jarang sekali orang mau beli di atas barang di atas 1 kilo atau 2 kilo atau bahkan sampai 5 kilo gitu. Karena apa? Mereka pengen cari barang yang ringan gitu. Kalau udah lebih dari itu biasanya akan sulit pengirimannya. Jadi coba dipertimbangkan juga kira-kira ini kalau dijual ini beratnya berapa nih gitu. Kalau sudah beratnya sudah puluhan kilo udah bukan kategori barang ya bisa sih, tapi secara secara karakter konsumennya di pasar digital itu adalah produk-produk yang ringan sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini ada 10 desa digital terbaik. Ini saya coba lihat. Memang digital di desa di sini bukan berarti pemasaran atau pemasaran digital, tapi juga sudah memanfaatkan teknologi digital sebenarnya. Pelayanannya seperti itu. Walaupun ini digital desa ini sebenarnya adalah menawarkan platform ya. Baik, dari saya itu aja pengantarnya Bapak Ibu. Jadi 3 tekniknya saya persingkat, yaitu adalah teknik menggunakan keunggulan desa, kemudian skala produksi, dan yang terakhir adalah potensi di digitalisasi. Baik, dari saya itu dulu. Mungkin nanti untuk tanya jawab dikumpulkan dulu ya Pak Koco ya, setelah Mas Kerry ya Pak. Gitu ya Pak. Karena yang lebih menarik materinya Mas Kerry kayaknya nih. Silakan Kerry. Oke, silakan Gary bisa menyampaikan. Jadi kawan-kawan, ini ada 2 segmen ya. Artinya sebenarnya ini ada 2 segmen. Saya kemarin sebenarnya mintanya masing-masing, tapi Awi bilang udahlah gabung jadi satu aja. Jadi yang menarik adalah tadi satu, Oi udah menyampaikan tentang bagaimana kita mengenali potensi unggulan desa dan kemudian apa-apa yang kemudian harus dipelajari ketika akan bicara tentang apa apa produk menjadi global ya, artinya untuk pemasaran luar negeri dan seterusnya. Nah, kalau lokal-lokal mungkin ceritanya nanti akan lain lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Omoy. Nah, sekarang ke Kerry mungkin kita pengen tahu apa ada materi yang mungkin ini bisa langsung diaplikasikan ke kawan-kawan karena ini bicara tentang afiliator. Apa? Afiliator ya, betul ya. Jadi Benar, Pak. ini bisa jadi apakah kemudian kita punya produk yang kemudian pengen apa menggunakan fasilitas kawan-kawan afiliator atau kemudian kita nggak perlu punya produk tapi kita bisa menjadi afiliator dari satu produk. Silakan Om Gary bisa langsung menyampaikan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Owi, kemudian Bapak Koco juga, dan Bapak Ibu nih yang sudah hadir di ruang Zoom. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu, terutama gitu ya, untuk kita belajar bersama-sama dan diskusi ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nantinya dan ataupun penyampaian yang saya terlalu cepat nantinya saya membuka untuk sesi pertanyaan nantinya. Jadi boleh banget nih Bapak Ibu untuk bertanya gitu ya. Nah,
Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu gitu ya. Kata pepatah ya, tak kenal maka kata sayang, saya maka kata cinta. Tapi nggak apa-apa dulu, mungkin ada beberapa nih dari Bapak Ibu yang belum kenal saya gitu ya. Kalau Pak Koco kayaknya udah kenal ya Pak ya. Sudah terlihat belum untuk ini Pak izin layar share screen saya? Udah, Sudah ya udah. Bapak. Ya. Oke. Perkenalkan nih Bapak Ibu, nama saya Keri Firman Danau ya. Saya lahir di Padang, Sumatera Barat dan saya juga dari desa nih Bapak Ibu ya. Dari desanya di Sumatera Barat itu namanya Desa Simawang di daerah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang saya merasakan sendiri nih dengan apa yang namanya mungkin kendala-kendala yang dihadapi di sebuah desa mungkin gitu ya, mungkin terhadap kondisi dari segi internet dan lain-lain gitu ya, dan struktur dan lain-lain gitu ya, infrastruktur terutama gitu ya, dan juga memang ada beberapa kendala yang ya mungkin itu kendala saja, tapi bisa kita atasi dengan apa namanya digital tentunya. Contoh mungkin ya di kita itu di Desa Simawang yang di Sumatera Barat itu ada namanya kita memproduksi namanya ikan bilih ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu nih di sini ikan bilih yang sudah banyak juga disebarkan. Mungkin di daerah Medan juga ada ikan bilih dari Sumatera Barat gitu ya. Cuman mungkin versinya lebih besar gitu ya. Nah, itu ada di Padang gitu ya, sudah diproduksi. Cuman ada kendalanya memang dari masyarakat sana itu belum menjualnya secara online, apalagi secara live streaming gitu ya. Dan juga ada beberapa, kalau misalnya di daerah saya sendiri, di desa saya itu ada produksi dari kasur gitu Bapak Ibu. Jadi kasur yang dari kapas gitu, memang kapas yang diambil secara ini dari kebunan masyarakat di sana, kemudian dijadiin kapas ya gitu ya, dan dijadiin kasur gitu ya untuk di apa namanya dijualkan secara offline gitu ya, tapi belum ada secara online-nya. Dan itu mungkin juga benar kata Pak Bapak Wi, penanggapan Bapak Wi tadi sebelumnya, cari potensialnya apa yang bisa dijual gitu ya, mungkin kemudian digitalkan gitu ya, di go digital gitu ya. Nah, itu untuk pendahuluannya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin tadi saya informasikan terkenal kata sayang ya. Saya juga dulu berkuliah di manajemen informatika Bapak Ibu di eh, komputer ya. Kemudian melanjutkan di sistem informasi juga di Mercu Buana di IPB, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Mercu Buana. Pengalaman mengajar, pengalaman bekerja juga sebelum mengajar di Getty gitu ya. Saya pernah lah bekerja sebagai sosial media spesialis nih Bapak Ibu di Telkom Indonesia 2015, kemudian sebagai Customer Experience Project Manager di JDID ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengajar di instruktur di Getty. Nah, instruktur di Getty tentunya harus dilatar belakangi nih Bapak Ibu ya sama sertifikasi-sertifikasi, contohnya sertifikasi BNSP ini ya Bapak Ibu ya, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Saya sudah mendapatkan untuk sertifikasi dari periklanan, kemudian metodologi pelatihan untuk strukturnya sendiri, dan juga pendamping untuk UMKM-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mengajar seringnya memang di universitas-universitas dan juga di kementerian, terakhir itu di Kemendak Bapak Ibu di Pangandaran. Nah, ini sedikit cerita aja Bapak Ibu ya. Di Pangandaran ini waktu itu saya mengajar tentang marketplace di mana memang eh, kendala dari pihak pelaku dari UKM atau UMKM dari Pangandaran tersebut, bahwa mereka memang belum go digital, belum di marketplace gitu ya berjualannya. Tapi saya lihat potensial-potensial produknya itu memang bagus-bagus sekali ya, dan memang eh, sayang sekali untuk tidak di go digital. Nah, karena mereka kendala seperti itu, maka kita hadir dari Getty untuk membuatkan para pelaku UKM dan IKM itu untuk dibuatkan akunnya gitu ya, bukan akun ya, dibuatkan tokonya di marketplace supaya nantinya para pelaku UKM dan IKM di eh, Pangandaran itu bisa go digital berjualan di kayak di Shopee ataupun di Tokopedia dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu sebenarnya ini ada tren gitu ya lah Bapak Ibu ya di dunia affiliate, apalagi di orang-orang yang sudah terkenal ya, seperti kayak saya tampilkan ini adalah
Rezuka Ari ya Bapak Ibu ya, di mana mereka dia ini adalah sosok yang cukup terkenal di dunia affiliate ya, di mana mereka bisa menghasilkan GMV untuk apa namanya affiliate itu bermiliar-miliar ya. Mungkin saya lihatkan saja untuk videonya sebentar, saya share screen dari handphone saya sebentar. Cek komen dulu. Salam kenal coach dari Kazal nih. Salam kenal Bapak Keri, kami dari Sumber, saya lama di Singkara dan sekarang. Wah, Bapak Busmal, salam kenal ya Bapak ya. Saya juga dari Singkara, Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat untuk layar share screen saya, Bapak Ibu. Udah. Oke, saya ini dulu ya, share sounds-nya juga biar kedengaran. Jadi sebelum saya putar videonya, jadi memang si Rezuka Ari ini, namanya Rezuka Ari ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dia seorang afiliator nih. Dia bahkan justru ya Bapak Ibu ya, ini disclaimer dulu, dia tuh nggak ada live, maksudnya jualan produk secara live streaming. Karena memang untuk affiliate itu Bapak Ibu ya, untuk berjualan affiliate itu kita bisa mendapatkan uang dari konten yang kita bikin di sosial media, ataupun dari yang namanya live streaming yang kita live secara berkala, sejam atau 2 jam gitu ya. Tapi Rezuka Ari ini Bapak Ibu dia hanya dari konten saja ya. Dari konten yang dia bikin kemudian di-share di sosial media tentang mempromosikan suatu produk tapi dia nggak punya produknya sebenarnya gitu ya. Nah, bagi pelaku UKM dan UIKM kan dia udah punya produk, nggak apa-apa, tapi kita tahu dulu apa ilmunya tentang afiliat itu seperti apa. Mungkin kita nanti mengundang beberapa orang afiliator untuk kita kerjasama untuk kita promosikan produk kita. Karena memang dari segi afiliator ini dia nggak, kalau misalnya saya sebagai point of view sebagai afiliator ya saya nggak butuh produk tapi hanya mempromosikan produk. Tapi kalau misalnya UKM dan IKM yang punya produk kemudian bekerja sama sebagai afiliator, dia nggak butuh modal, dia hanya mungkin mengirimkan produk sampel saja gitu ya kepada afiliator yang akan mempromosikan produknya. Jadi memang nanti dipromosikan, jadi nggak butuh biaya yang banyak seperti biaya marketing-marketing lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh mungkin kalau sebagai afiliator sukses itu dia bisa menarik apa namanya menarik saldo mungkin berjuta-juta dan bahkan bermiliar-miliar seperti Rezuka hari ini gitu ya Bapak Ibu. Saya perlihatkan mungkin untuk apa namanya videonya sebentar. Buat kalian yang suka nongkrong di Wah, udah hampir 100 juta. Apakah suaranya terdengar dengan jelas dari sound handphone saya, Bapak Ibu? Udah. Oke. Juta nih, tarik. Lumayan buat jajan. Di penghujung tahun 2024 ini aku mau ngerekap penjualan selama 6 bulan terakhir. Biasanya kan kalau ngerekap akhir tahun 12 bulan. Ya yang bisa kedeteksi sama TikTok 6 bulan, aku juga sebel banget. Jadi aku cuma bisa cek dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Penjualan di keranjang kuning bulan Juli 2,6 miliar, Agustus 2,9 miliar, September 2 miliar, Oktober 2,5 miliar, November 1,6 miliar, turun. Desember 1,4 miliar. Oh my god, turun ya. Tapi itu juga tetap gede banget juga sih bagi aku. Karena setiap seminggu, 2 minggu, 10 hari, aku bisa kayak yang tinggal narik uang gitu loh. 90 juta, 100 juta, 80 juta, dengan nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak bikin video promosi barang gitu ya, masukin keranjang kuning, nanti audiens aku check out, terus aku dapat komisi dari setiap satu penjualannya. Udah. Inilah enaknya nyari uang di masa digitalisasi. Tentu saja proses tersebut nggak mudah, banyak banget. Jatuh bangunnya, belajarnya nggak sebentar, trial and errornya banyak, videonya nggak FYP. Sekalian aku mau tarik dulu deh, konfirmasi. Oke nih, ada notifikasi. Nah, masuk ke rekening langsung. 98.596.000. Dah! Nanti tinggal tunggu aja lagi seminggu, 2 minggu, kekumpul segitu lagi. Duitnya dipakai untuk jalan-jalan deh. Anyways, aku nggak tahu ini video keberapa aku ngajak kalian untuk belajar. Jangan skincarean terus ya, kali-kali kontennya belajar. Trik. Nah, itu memang apa namanya Bapak Ibu ya, penarikannya itu bisa sebenarnya nggak harus per bulan gitu ya, tapi memang kalau udah hari masuk saldo gitu kita bisa langsung tarik gitu ya.
Nah, memang untuk penarikan saldonya itu bisa langsung ke rekening ataupun metode penarikan lainnya. Nah, ini ada lagi satu video, mungkin bisa referensi. Ini memang lagi apa namanya tarik-tarik saldo ini tuh buat penyemangat sebagai afiliator pemula gitu ya. Bagi ini kan memang mereka yang sudah sukses di bidang afiliator ya Bapak Ibu ya. Jadi memang mereka itu bisa ratusan juta ataupun bisa bermiliaran ya untuk GMV-nya gitu ya, dan tarik saldonya bisa bermiliar-miliaran gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh. Surat terbuka buat Reizuka Ari, gue kagak mau kalah dari lu. Hari ini gue bakal tarik komisi 145 juta dari TikTok. Udah beberapa bulan terakhir ya, FYP gue diisi dengan apa? Yes, Reizuka Ari narik komisi affiliate-nya. Gua nggak tahu ini cuman gua doang apa gimana, tapi ketika gua nonton videonya Reizuka Ari narik komisi ratusan juta dari TikTok, gua malah jadi makin termotivasi untuk konten di TikTok. Makanya beberapa bulan terakhir gua jadi makin semangat lagi bikin konten, nge-live, supaya apa? Supaya komisi yang ditarik bisa sebanyak Reizuka Ari. Nih, setelah beberapa minggu nggak narik, komisi gua udah hampir 145 juta. Kita tarik langsung aja ya. Jujur gua pribadi nggak saranin sih kalian itu untuk nyimpen komisi sebanyak ini di TikTok. Gua saranin sebisa mungkin tiap beberapa hari sekali komisi kalian itu ditarik aja. Wah, cepet banget komisinya langsung masuk dong. Kenapa gua nggak saranin kalian untuk nyimpen komisi TikTok banyak-banyak di akun kalian? Itu karena kalau amit-amit nih akun kita kena pelanggaran, komisi kita bisa beresiko nggak bisa ditarik. 145 juta udah masuk, gua sekarang jadi bingung nih mau pakai buat beli apa ya. Coba deh, gua mau nanya ke kalian, kalau kalian bisa narik komisi 145 juta dari TikTok, kira-kira duitnya bakal kalian pakai untuk ngapain nih? Coba tulis di kolom komen ya. Jangan lupa follow. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau misalnya kita udah jadi afiliator nih Bapak Ibu ya, memang ini baru di TikTok ya tadi yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu ya. Itu baru di TikTok, tapi kalau misalnya di Shopee seperti itu pun. Jadi per hari itu dia akan masuk apa namanya komisinya, di mana nanti tiap hari pun bisa kita tarik sebenarnya gitu ya. Nggak harus kita menunggu per bulan ataupun tadi yang seperti yang kita perlihatkan di video gitu ya. Nah, jadi memang per hari pun aman gitu. Karena memang di TikTok itu kan memang rawan dengan pelanggaran seperti itu ya Bapak Ibu ya, terhadap akun. Kalau misalnya akun kita tangguhkan nantinya itu bisa apa namanya justru nanti nggak bisa ditarik gitu ya untuk saldo yang sudah terkumpul gitu. Nah, itu semua kenapa? Karena mereka rajin membuat yang namanya konten Bapak Ibu ya. Jadi memang konten itu apa namanya adalah pilar untuk ya namanya sukses di bidang afiliator ini gitu ya. Selain live streaming gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya mau share juga nih Bapak Ibu untuk apa namanya mungkin kita ilmu dasar yang dimana kita perlu ketahui ketika memulai untuk afiliator gitu ya Bapak Ibu ya sebentar. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu nih Bapak Ibu. Memang platform yang banyak digunakan untuk afiliator afiliator itu untuk saat sekarang itu memang adalah TikTok sama Shopee gitu ya. Nah, tapi TikTok dan Shopee pun dia memiliki yang namanya perbedaan habit orang untuk mengunjungi platform tersebut gitu ya. Sebagaimana kita tahu kalau misalnya orang membuka Shopee ya itu sudah tahu tujuannya adalah untuk berbelanja atau membeli sesuatu gitu ya. Beda hal dengan yang namanya kita kalau misalnya di TikTok. Kadang orang di TikTok itu yang nggak untuk belanja aja karena memang mereka butuh seperti yang terlihat di slide ya, butuh edukasi, mereka butuh lihat review-review suatu tempat ataupun yang lain, tutorial dan lain-lain, ataupun mereka hanya sekedar mengikuti yang namanya challenge dan lain-lain dan live dan lain-lain gitu ya. Memang nggak tujuannya hanya untuk berbelanja gitu ya. Nah, dari situ apa namanya tantangan tersendiri nih. Kalau misalnya kita bikin konten di TikTok itu agak sedikit yang jangan banyakkan yang hard selling seperti mungkin di platform lain karena memang di TikTok ini butuh pendekatan yang memang ada edukasinya dulu gitu ya. Nah, karena memang contoh kita ngasih tips suatu kita menjualan produk parfum nih Bapak Ibu ya. Contoh kita menjualan suatu produk parfum, kita mau bikin konten nih gitu ya. Nah, tapi kita nggak langsung jualan produknya, kita kasih tipsnya dulu. Contoh nih, saya mau kasih tahu tips gimana caranya awet awet parfumnya seharian. Contoh yang pertama adalah memakai parfumnya di bagian di sini, karena ini adalah bagian terpanas di bagian tubuh. Yang kedua adalah
menyemprotkan parfumnya di bagian leher. Nah, yang ketiga adalah di bagian belakang. Nah, yang keempat adalah memakai eh, parfum yang tipenya EDP gitu ya. Dan kita contohin produk parfumnya EDP. Secara tidak langsung orang akan ngeh, oh ini parfum EDP ini ternyata awet juga ya. Dan baru kita masukin sellingnya. Kalau kalian mau produk EDP ini dengan parfum merek ini, silakan check out di Keranjang Kuning. Jadi memang habitnya itu beda antara di TikTok sama di Shopee seperti itu. Lebih soft selling kalau bisa dibanyakin konten-konten yang soft selling gitu ya. Jadi memang orang butuh sesuatu juga yang didapatkan dari konten kita, sesuatu yang didapatkan contoh informasi ataupun edukasi dan lain-lain seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pemahaman tentang affiliate TikTok ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu Bapak Ibu ya tentang misal istilah-istilah FYP. FYP itu mungkin sering banget nih Bapak Ibu temui ya orang video-video yang direkomendasikan karena memang kita suka sesuatu gitu ya. Jadi muncul yang di beranda kita itu yang pertama kali itu adalah yang kita sukai gitu ya. Kemudian stitch kalau misalnya ada sesuatu video gitu ya, sesuatu video kita respon dan kita stitch gitu ya dan kita kasih apa namanya respon terhadap suatu video itu. Nah, yang ketiga ini adalah GMV. GMV ini kalau misalnya ini Bapak Ibu adalah ibaratnya seorang afiliator itu ya GMV ini adalah patokannya gitu ya. Berapa sih singkatan dari GMV itu adalah gross merchandise value, di mana berapa sih total penjualan dari produk yang kita jual gitu ya. Nah, itu tuh biasanya orang kalau misalnya ada apa namanya bekerja sama dengan afiliator, biasanya GMV-nya berapa nih? Ditanya seperti itu, Bapak Ibu. GMV yang kamu dapatin terakhir berapa gitu ya. Nah, biar kita tahu nih, oh ternyata dia banyak juga ya GMV-nya. Oke lah untuk kerjasama gitu ya. Kemudian ada yang namanya CTR ya, Click Through Rate, di mana presentasi orang yang mengklik link. Ini supaya kita tahu nih, seberapa banyak sih orang yang mengklik link ini sebelum terjadi konversi kepada pemesanan ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya yang terjadi ke pemesanan itu kita sebutnya dengan conversion rate gitu ya, di mana produk itu benar-benar udah dibeli gitu ya. Ada juga namanya engagement rate. Engagement rate itu buat apa sih Bapak Ibu? Supaya kita mengukur nih dari suatu konten kita bikin dari komennya, like-nya, dan share-nya itu banyak nggak orang berkomentar terhadap konten kita. Itu juga harus diukur gitu ya. Supaya nantinya apa namanya dan kita bisa ngevaluasi nih apa yang kekurangan yang kita punya dan untuk kita improve ke selanjutnya gitu ya. Ada juga namanya influencer marketing. Nah, influencer marketing ini adalah orang nih yang akan ataupun yang mempromosikan produk kita. Jadi mereka memang kebanyakan nggak punya produk ya. Jadi mereka hanya mempromosikan produk, tapi mereka akan mendapat komisi ketika orang sudah berhasil membeli produk yang sudah kita promosikan sama mereka gitu ya. Nah, keuntungan bagi UMKM atau IKM dan mereka nggak butuh biaya kan untuk bekerja sama mereka. Beda lagi nih sama yang namanya endorse ataupun seorang influencer yang dimana mereka memiliki red card gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau untuk influencer kan kita bekerja samanya dengan red card gitu ya. Mereka ngasih harga berapa di postingan berapa, di contohnya di story berapa untuk harga di nanti mereka posting gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan affiliate marketing nih. Jadi kita mungkin hanya bekerja samanya dengan kita mengirimkan produk ke mereka gitu ya untuk kita bekerja sama mereka untuk dipromosikan. Setelah itu sudah mereka pun mendapatkan komisi dari penjualan yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ada juga namanya TikTok Ads Manager, ini semua untuk mengelola dari iklan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya CPM, cost per mile, di mana nanti biaya yang akan dibayar untuk 1000 kali iklan dilihat di TikTok. Nah, ini adalah juga CTR namanya tadi ya, udah disampaikan. Kemudian ada shadow ban. Nah, ini juga shadow ban ini penting dicek ya secara berkala akun kita, Bapak Ibu ya. Karena memang tadi memang di TikTok itu agak sensitif, Bapak Ibu ya. Jadi memang terhadap konten-konten itu dia ada panduan komunitas, walaupun di Shopee juga seperti itu gitu ya. Tapi nggak straight-nya di TikTok gitu ya. Jadi memang TikTok ini terhadap video duplikat itu nggak boleh gitu ya. Ada omongan-omongan kasar itu nggak boleh juga bikin konten seperti itu gitu ya. Jadi memang ada panduan komunitasnya. Nah, biasanya nih shadow ban ini terjadi karena kita itu terkena dari panduan komunitas tersebut gitu ya. Terkena tersebut, makanya biasanya video kita yang sudah banyak
apa namanya sudah banyak view-nya ataupun banyak komentarnya, engagementnya bagus lah gitu ya. Ternyata tiba-tiba kena shadow ban, video kita malah ada justru no viewers gitu ya, ataupun apa namanya viewersnya yang darinya tadi mungkin mungkin dari 100.000 ke 1.000 doang gitu ya selama beberapa hari, tapi ternyata kita nggak cek kesehatan akunnya, itu juga perlu dicek gitu ya. Nah itu ya namanya shadow ban jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu bisa sebenarnya dicek di akun kita. Nanti saya akan ajarin spill-spill untuk caranya gimana sih ngecek shadow ban ini gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin tadi banyak komentar, saya cek dulu. Mungkin ada pertanyaan. Oke, oke. Oke, ini mungkin pertanyaan nanti untuk kita bisa jawab. Saya lanjut dulu. Nah, tadi sempat saya bahas tentang GMV ya, Bapak Ibu ya. GMV itu di mana memang GMV ini adalah patokan nih sebagai apa namanya afiliator untuk kita sebagai afiliator juga sebagai IKM dan UKM yang mungkin bekerja sama dengan afiliator, kita juga menanyakan GMV afiliator itu berapa gitu ya. Jadi memang GMV ini adalah jadi patokan untuk kedepannya sebagai afiliator gitu ya, di mana memang GMV ini secara keseluruhan, tapi komisi sebenarnya yang didapatkan adalah komisi yang masuk ke produk yang terjual gitu ya. Nah, ini juga kalau misalnya Bapak Ibu live streaming gitu ya, GMV ini bisa dipantau di namanya dashboard di live gitu ya. Ada namanya dashboard live kita gitu ya. Di dashboard ini kita bisa ngecek nih berapa GMV-nya ketika misalnya dari apa namanya di live streaming. Jadi tadi saya sampaikan bahwa GMV itu tidak hanya didapatkan dari konten ya Bapak Ibu ya, tapi juga bisa didapatkan dari yang namanya live streaming. Di dalam live streaming ini bisa dipantau dari kalau misalnya kita lagi live streaming itu bisa dipantau dari dashboard live-nya gitu ya. Ini bisa di login sih sebenarnya untuk dashboard ini gitu ya di TikTok. Nah, kemudian mungkin dari Bapak Ibu nih banyak yang merasa gimana sih cari kontennya udah gitu ya. Saya mungkin apa namanya buntu nih di inspirasi untuk bikin konten. Sebenarnya udah ada di platform TikToknya itu sendiri gitu Bapak Ibu ya untuk ya namanya inspirasi untuk kontennya. Di mana sebenarnya di platform TikTok itu ada namanya creation inspiration gitu ya. Sebenarnya ini bisa juga ataupun sebenarnya ada bisa langsung kita cari di TikToknya gitu ya. Coba saya tanya nih Bapak Ibu nih. Di sini kira-kira nih Bapak Ibu yang sudah punya produk gitu ya mungkin ya, ataupun di ini boleh saya tahu di kolom komentar biar saya coba cari untuk apa namanya inspirasi untuk kontennya gitu ya. Jadi ini buat apa namanya insight juga nih Bapak Ibu gimana sih cari ide konten gitu ya. Boleh saya tahu ada produk Bapak Ibu mungkin yang sudah apa namanya yang sudah oke, bisa cek di servis AC. Oke. Ada lagi mungkin yang dalam bentuk apa namanya produk gitu, makanan atau baju dan atau fashion dan lain-lain. Oke, mungkin saya oke, mungkin saya ajarkan aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya perlihatkan gimana caranya gitu ya. Sebentar, saya share screen untuk layar handphone saya gitu ya. Bentar. Caranya itu emang ada langsung di teh herbal, bunga teh herbal gitu ya, bunga telang. Oke, teh herbal, saya contohin teh herbal ya. Cari inspirasinya itu sebenarnya langsung di TikToknya, nanti ada kolom pencarian gitu ya Bapak Ibu ya, di apa namanya di TikTok ini misalnya kita nyari oh, oh bukan apa tadi, hmm, rotan tadi ya saya lihat di komentar, teh herbal gitu ya, teh herbal. Kita tambahin kata affiliate-nya, biasanya kan ada
orang berjualan affiliate itu seperti apa yang untuk teh herbal gitu ya. Teh herbal. Ini kita mencari namanya apa namanya inspirasi gimana orang bikin konten gitu ya. Nah, sebenarnya yang bagus itu adalah ini tips dari saya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mempromosikan produk, kalau Bapak Ibu punya produk gitu ya, harus ada manusianya sebagai subjek, nggak hanya produk doang yang kita shoot ataupun kita tampilkan gitu ya. Karena memang yang kita bangun di dalam akun kita itu ataupun yang kita jual ke seseorang itu adalah kepercayaan. Jadi memang gimana orang supaya percaya untuk membeli produk kita dengan hadirnya kita dengan misalnya kalau misalnya kita berjualan produk teh herbal tadi kita minum gitu ya dan kita kasih ekspresi gimana rasanya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah tipsnya. Jadi harus ada kitanya sebagai orang yang menggunakan produk itu gitu ya. Agar kepercayaan itu terbangun. Nah, contohnya juga ini menurut saya affiliate yang bagus nih dari uh, akun Dapur Mama Silmiara gitu ya. Ini juga bisa jadiin contoh konten yang nantinya mungkin dari uh, Bapak Ali Akbar gitu ya bisa jadiin uh, untuk inspirasi konten Itu gitu teh ya. racikan herbal yang mampu menjadi yang makin parah loh. Untungnya, kalau terus dibiarkan, sakit lambung itu Bentar saya. Suaranya apakah kedengaran Bapak Ibu? Kedengeran, kedengeran. jangan dianggap sepele. Kalau terus dibiarkan, bisa jadi GERD yang makin parah loh. Untungnya, sekarang aku sering ikhtiar minum teh Kopas Anda untuk bantu redakan peradangan lambung secara alami. Teh Kopas Anda dari Azbo, yaitu teh racikan herbal yang mampu menjaga dan menguatkan kesehatan lambung. Caranya, rebus 1-2 sendok makan teh Kopas Anda dengan 400 ml air hingga mendidih. Bisa ditambah dengan madu atau perasan jeruk lemon atau rempah lainnya seperti jahe dan serai. Teh herbal ini cocok dikonsumsi untuk dewasa, anak-anak usia di atas 7 tahun, juga aman untuk ibu hamil dan menyusui. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang, cek produknya di Keranjangku. Nah, Sakit lambung itu itu dari penyampaian ibu ini tuh bagus banget dari dia menyampaikan pain point-nya dulu gitu ya. Apa yang menjadi kendala dia, kemudian disampaikan juga cara apa namanya cara penyeduhannya seperti apa. Kemudian juga ada call to action. Call to action kalau misalnya kita di affiliate itu Bapak Ibu ya wajib banget adanya namanya call to action di baik di live streaming ataupun di apa namanya di konten kita. Kalau tadi dia bilang ada cek keranjang kuning, cek keranjang aku gitu ya, ataupun cek keranjang kuning gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih ada keranjang kuning ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini nih adalah cek keranjang kuning ini adalah sebagai penghubung nih antara dari sosial medianya kan kita sebut dari TikTok ini adalah sosial commerce ya. Sosial medianya adalah TikToknya kemudian dialihkan kalau misalnya kita mau beli ya langsung dialihkan ke marketplace-nya di Tokopedia-nya ataupun di TikTok-nya ini sendiri gitu ya. Nah, bisa langsung beli. Nah, keranjang kuning inilah yang penghubung antara sosial medianya dan e-commerce-nya atau marketplace-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, harus ada seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ada lagi mungkin eh, kerajinan tangan dari rotan gitu ya. Gimana ya orang mempromosikan kerajinan tangan ya? Coba kita contoh. Kita lihat ya contoh konten-kontennya. Keraj- eh, dari kerajinan tangan. Affiliate. Ah, ini biasanya kayak gini nih. Taruh di meja Biasanya yang kayak gini tuh sudah ada keranjang kuningnya juga nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang untuk para afiliator dan juga untuk IKM yang punya produknya juga yang sudah punya toko gitu ya, baik di Shopee ataupun di TikTok juga bisa juga tautkan keranjang kuning seperti ini Bapak Ibu untuk mereka membeli gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek kayak gini ada keranjang kuningnya. Nah, tapi kita lihat dulu videonya. hias ya. Itu kayak gini guys desainnya. Bahannya full kayu ya teman-teman ya.
Ya, bahannya full kayu, kita pakai kayu damar. Sudah di finishing ya. Kita pakai finishing glossy, pakai bahannya water base, lebarnya 29. Untuk tingginya, tinggi total 30 cm. Pur ya, bisa dipakai dibuat botol-botol besar, atau dipakai dibuat toples-toples bumbu kayak gini juga bisa ya. Pakai dibuat naruh tumbler, bawahnya bisa dipakai dibuat yang lain ya. Nah, jadi ini Bias ya, sistem itu kayak gini. kontennya adalah, kalau dilihat nih sistem kontennya itu adalah sistem konten yang kayak hampir sama kayak live streaming ya. Jadi memang menjelaskan produk secara detail, kegunaannya apa, cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi memang untuk inspirasi konten itu berbagai macam ya, tapi intinya adalah jangan dilupakan yang namanya kualitas kontennya dan juga call to action yang paling penting Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya lanjut dulu untuk materinya, tapi sudah tergambar, mudah-mudahan sudah tergambar ya untuk gimana cara kita mencari apa namanya untuk konten kita di TikTok gitu ya. Nah, ada juga nih namanya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita akun baru, mungkin Bapak Ibu nih baru banget nih bikin akun di TikTok, mungkin yang followersnya belum terlalu banyak gitu ya. Jangan sekali kita namanya melakukan FLKS ya Bapak Ibu ya. Dan karena ini ada dampaknya gitu ya. FLKS itu sendiri adalah follow, like, comment, dan share. Di mana itu misalnya nih kita adalah audiens yang tadi seperti Bapak ini yang kita seperti yang sebelumnya kita lihat adalah dia kerajinan tangan. Kerajinan tangan berarti audiensnya adalah orang-orang yang menyukai kerajinan tangan gitu ya. Gimana halnya kalau misalnya kita melakukan FLKS ya, ibaratnya kita share ke teman-teman kita yang bukan penyuka kerajinan tangan, misalnya dia adalah penyuka sport gitu, tentunya itu nggak relate sama audiens yang kita akan tuju gitu ya. Nah, dan juga hal yang lainnya tidak membangun kepercayaan karena memang apa namanya ini nggak jujur gitu ya. Penontonnya juga nggak target market, kita harusnya ngegayat orang-orang yang suka kerajinan tangan juga, karena kita melakukan yang namanya follow, like, comment, dan share, apalagi kita membeli followers dan lain-lain gitu ya, tentu itu audiensnya itu nggak regret gitu ya. Dan juga yang namanya yang ketiga itu adalah merusak algoritma TikTok, Bapak Ibu. Jadi memang di TikTok itu ada namanya algoritma gitu ya yang menjalankan suatu apa namanya konten dan lain-lain itu ada namanya algoritma TikTok gitu ya. Di mana TikTok itu akan mengasih video-video kita itu ke orang-orang yang relate gitu ya. Nah, itu jadi memang nggak disarankan untuk melakukan yang namanya FLKS ya Bapak Ibu. Biarkan algoritma itu sendiri bekerja gitu ya. Dan tugas kita adalah mengoptimalisasi akun dan melakukan mengoptimalisasi ini dengan apa? Membuat konten secara rutin dan secara konsisten. Kalau bisa memang tiga konten dalam satu hari ya. Tapi kalau misalnya nggak konsisten, kita coba dulu satu konten dalam satu hari gitu ya. Tapi tetap konsisten. Di mana kita coba dulu satu kali satu hari. Ternyata kalau misalnya udah konsisten nih, kita naikkan dua konten dalam satu hari. Kita kalau misalnya udah konsisten juga, misalnya tiga konten dalam satu hari. Jadi memang kalau yang kita cari itu adalah konsistennya dulu Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini shadow ban. Mungkin shadow ban ini tadi sudah saya spill di depan ya, bahwa memang biasanya ada video-video yang sudah biasa kita FYP, kemudian nggak FYP lagi, itu butuh kita cari penyebabnya kenapa gitu ya. Mungkin karena apa namanya melanggar pedoman dan lain-lain. Caranya gimana Bapak Ibu ya? Caranya mungkin nanti misalnya ada video kita yang kena shadow ban nih, kita hapus saja videonya gitu ya. Kemudian eh, kalau misalnya udah kena shadow ban, berarti kan kita kena pelanggaran nih. Nggak apa-apa kena pelanggaran, tapi tetap kita yang namanya kita posting tiap misalnya kalau kita udah konsisten satu kali satu hari, ya udah kita tetap konsisten gitu ya untuk memposting videonya gitu ya. Dan untuk tahap selanjutnya, video kita itu diharapkan karena sudah tahu nih pedoman dari komunitas, kita jangan bikin video-video yang melanggar pedoman komunitas lagi. Nah, khusus untuk shadow ban di Bapak Ibu ini di siang hari ini saya tunjukkan caranya gimana cara ngecek kesehatan akun kita ya Bapak Ibu ya. Dan silakan dipraktekkan nih Bapak Ibu ya. Boleh banget. Semua punya TikTok Bapak Ibu? Punya ya, harusnya ya. Kalau belum punya boleh di-download dulu. Bapak Ibu sudah punya akun TikTok? Sudah harusnya ya. Pak Afandi punya TikTok? Punya. Oke. Pak Ali Syahbana punya akun TikTok? Pak Pendoyo punya ya. Nah, coba ini
saya ajarkan untuk ngecek kesehatan akun. Nah, kesehatan akun silakan buka TikToknya terlebih dahulu, mempersiapkan akun TikToknya, Bapak Ibu ya. Bentar, saya share screen lagi. Ini wajib ya Bapak Ibu cek untuk kalau misalnya apa namanya takutnya apa namanya Cek lokasinya. ini berpengaruh tadi seperti nggak bisa untuk menarik saldo gitu ya, dan juga apa namanya kalau misalnya terkena shadow ban itu juga namanya kita nggak bisa live streaming juga bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya shadow ban itu apa pelanggaran itu terkena di bagian kita saat live streaming, itu tuh harus dicek secara berkala Bapak Ibu ya. Sudah dibuka akun TikToknya Bapak Ibu, ini penting banget ya Bapak Ibu ya. Ini sangat penting banget gitu untuk kita cek. Sudah? Oke, Pak Ali Akbar langsung promosikan akun TikToknya nih ya di kolom chatnya. Oke, Pak Bunus. Oke. Untuk layar share screen saya terlihat, Bapak Ibu. Ini kayaknya nggak ada bapak-bapaknya ya semua. Nggak ada ibu-ibunya, semuanya bapak-bapak ya. Oke, bisa cek akun saya kurangnya. Ini masih dikit. Oke. Nanti saya cek ya Bapak ya, Bapak Bundesma. After saya ajarkan cara ngecek ini, saya akan cek untuk akunnya. Silakan dikirim aja linknya. Oke, linknya ini. Oke, siap. Nah, semua buka akun TikToknya ya, akun TikToknya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dibuka, kita masuk ke bagian di sini di pojok kanan atas ada bagian garis 3 gitu, Bapak Ibu. Garis 3. Di garis 3 ini kita cek di bagian TikTok Studio. Sudah Bapak Ibu? Mungkin boleh dikonfirmasi di kolom chat. Kalau misalnya sudah, kalau misalnya saya kecepatan, boleh minta ulang nggak apa-apa. Karena memang ini harus dicek secara berkala ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita harus tahu penyebabnya kenapa nih akun kita nggak misalnya kita udah pernah FYP terus nggak ada viewersnya berkurang gitu ya. Tiba-tiba viewersnya ada juga yang bahkan no viewers Bapak Ibu ya. Bahkan juga nggak bisa narik saldo kayak seperti tadi gitu ya. Ada tulisan monetization ya. Nah, tapi kita skip dulu yang monetization, tapi kita bagian yang ke akun ceknya aja. Kan kita udah ada apa namanya? Kita banyak yang namanya mungkin melakukan postingan-postingan ya. Nah, coba kita cek akun ceknya seperti ini. Coba Bapak Ibu dan ya, bagian Creator Tools. Nah, ini saya kena nih check and warnings gitu ya. Nah, coba saya ulang lagi ya. Mungkin Bapak Ibu ketinggalan nih. Coba saya ulang lagi di bagian tanda 3 pojok kanan atas, garis-garis, dicek. Di bagian TikTok Studio, sudah. Di bagian Creator Tools, sudah. Akun cek. Ini saya kena satu nih, sepertinya tadi. Nah, ini first warning nih. Kalau terjadi kayak gini, biasanya ini agak sedikit bahaya ya untuk maksudnya untuk karena shadow ban-nya gitu ya, takutnya nanti bisa no viewers dan juga apa namanya virus kita nggak naik-naik gitu ya. Nah, ini apa yang saya lakukan, saya hapus videonya misalnya kayak gini ya. Content violation gitu ya. Kita cek yang mana content violation. Ya, ini waktu itu saya live, tapi live-nya saya kena apa namanya violation di situ ya. Ini bisa dicek di sini gitu ya. Nah, ini sudah saya apa namanya ikuti kembali pedoman pedoman dari komunitasnya gitu ya. Nah, ini ada postingan yang mungkin kena juga nih, bisa dicek. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kayak gini? Di ini ada apa namanya melanggar katanya karena melanggar dari ketentuan komunitas. Ketentuan komunitas. Coba kita
Ini bisa kita ibaratnya kita ajuin banding Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa kenapa alasannya gitu ya disampaikan juga di sini gitu ya. Nah, biodiversity dan ini kadang-kadang mungkin ada pembahasan ya yang menurut apa namanya? Menurut komunitas itu ada yang dilanggar gitu ya. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan adalah mengajukan banding. Mengajukan bandingnya seperti apa? Bisa diklik apel ini. Itu. Nah, ini bisa diklik langsung di submit. Nah, ini sedang dibanding gitu ya. Jadi jangan langsung di ujuk-ujuk gitu ya, Bapak Ibu misalnya kena apa namanya? Kena violation ataupun kena violation dari penuh komunitas, jangan langsung diterima, bisa diajukan banding gitu ya. Bisa diajukan banding gitu ya dan bisa ditunggu dulu hasil bandingnya seperti apa. Kalau misalnya memang sudah nggak bisa gitu ya, diajukan banding karena bukti kita kurang lengkap, ya kita terima gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya bukti-bukti yang kuat, ya tetap kita harus ajukan banding untuk kesehatan akun kita, gitu ya. Oke, itu untuk kesehatan akun. Apakah Bapak Ibu sudah aman untuk ininya? Akunnya ada yang bermasalah juga Kak, seperti saya. Biasanya kalau misalnya bermasalah itu dia ada warna orange gitu ya, ataupun ada ini warning gitu. Ini tapi kalau misalnya udah diajukan banding, tapi nanti dia akan kembali hijau. Biasanya kalau udah aman itu dia akan kembali hijau ininya. Aman, oke. Bapak Ibu yang lain nih gimana? Apakah aman? Oh, ada post resistek satu buah kata Pak Ali. Pak Ali aman sentosa. Pak Ali ya itu boleh dibaca nggak Pak Ali atau boleh di-share kenapa akunnya kena seperti itu? Kalau bisa dihapus saja kontennya. Kalau nggak ada pengajuan banding seperti saya tadi, dihapus saja gitu ya. Kalau saya kan masih bisa diajuin banding gitu ya. Nah, tahu di akun itu ya, ada keranjang kuningnya gitu ya kontennya. Jadi eh, apa namanya membazir aja kalau misalnya dihapus gitu ya. Ada ini nggak Pak? Ada keranjang kuning ataupun viewersnya banyak nggak di akun tersebut? Atau ada yang bisa diajuin banding nggak Pak? Seperti yang saya lakukan tadi, Pak Ali. Pak Ali, apakah masih ada di room Zoom? Oke, mungkin kita lanjut. Nanti mungkin bisa di komen ya Pak Ali ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak Ibu ya. Pembahasan terakhir mungkin ke bagian algoritma TikTok-nya ya. Kita bahas ke algoritma TikTok. Kita bahas algoritma TikTok-nya nih. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan nih Bapak Ibu ya, karena memang apa namanya memang agak sulit ya kita memahami bahwa di TikTok itu gimana sih kok orang video-video kayak gini itu viral gitu ya, kok video-video kayak gini viral gitu ya. Nah, memang di TikTok itu ada memang ada faktor lakinya juga kita nggak bisa memprediksi video kita itu akan FYP apa seperti apa. Tapi yang jelas ada algoritma yang menjalankan apa namanya menjalankan sistem tersebut gitu ya. Nah, ini ada algoritma TikTok itu seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh, kita memposting suatu video ya, memposting video gitu ya. Nah, kan kita udah ada followers nih Bapak Ibu ya, orang yang ikuti kita gitu ya. Nah, selama video kita posting itu, dia akan ditujukan kepada viewers kita dulu gitu ya. Video viewersnya yang sudah nge-follow kita, belum ke layak orang yang belum follow ya, belum sampai ke FYP-nya. Misalnya, saya belum follow-nya misalnya Bapak Owi gitu ya, Bapak Owi, saya belum follow Pak Owi. Jadi belum sampai ke saya, yang memfollow Pak Owi dulu yang ditampilkannya gitu ya. Jadi belum ke orang-orang yang belum memfollow gitu ya. Nah, ketika misalnya saya memfollow Pak Owi, kemudian saya komen di postingan Pak Owi, karena videonya bagus, saya share gitu ya dan lain-lain, ada adjustment-nya di sana. Nah, dinilailah video itu sama si TikTok-nya dinilailah performance-nya gitu ya.
apakah engagementnya bagus? Oh iya nih bagus nih karena di video Pak Awi ada Carry yang nge-share dan komennya juga banyak gitu ya dan banyak orang yang interaksi di video tersebut. Kemudian dievaluasi nih sama si TikToknya ini, jalanlah algoritma di sini gitu ya. Apakah nanti akan dilanjutkan atau diberhentikan? Kalau misalnya diberhentikan, nanti ya stop di view-nya misalnya di view 500 gitu ya di situ aja gitu ya dan nggak akan dilanjutkan lagi untuk di-share ke orang lain gitu ya, ke orang yang bukan followersnya ataupun orang yang engagement yang terakhir di komen lah ataupun yang terakhir nge-like video Pak Owi misalnya gitu ya, nggak akan di-share gitu ya. Ini misalnya ditujukan ke lebih banyak orang itu adalah orang-orang yang belum memfollow gitu ya Pak Owi sebelumnya. Nah, nanti dia akan nge-share tuh video tersebut ke orang-orang yang belum memfollow audiens-audiens yang sesuai dengan Pak Owi gitu ya. Nanti di-share-share sama si algoritmanya untuk dilihat gitu ya. Nah, ketika semakin banyak dan semakin banyak orang melihat dan terjadi engagement yang bagus dan banyak yang komen dan share yang lain-lain lah engagementnya bagus gitu ya, dia akan nge-share lagi ke banyak orang lagi, ke banyak orang lagi, ke banyak orang lagi, sampai video itu akan stuck gitu ya. Video itu akan stuck viewersnya. Nah, kalau misalnya udah stuck, misalnya udah 1 juta dan lain-lain gitu ya, dia udah nggak akan melanjutkan video itu lagi di share ke orang lain ya. Berarti algoritmanya berhenti sampai di situ gitu ya. Saya viewer sampai 1 juta, komennya sampai 500 ribu gitu ya. 500 lah ya, 500 ribu banyak banget ya. Dan like-nya sampai 1 M dan lain-lain gitu ya. Dan sampai di situ aja gitu ya. Jadi nggak akan dilanjutkan lagi gitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Nah, sampai di apa namanya di algoritma ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya, atau ditampung karena memang materinya sudah saya rasa cukup ya Bapak Wi dan ini mungkin banyaknya di diskusi pertanyaan aja mungkin ya, karena memang sudah cukup untuk materinya. Mungkin saya serahkan lagi ke Bapak Onco ya Bapak, silakan Bapak Oke, untuk menonton. Mas Kari, aku kan punya akun nih TikTok. Nah, waktu itu kan Ya, kita belanja untuk iklan ya. Artinya kan oh ada ya. promosi itu kan. Oke, Beberapa menggunakan kali ads ya Pak ya. ya. Hmm. Nah, cuma aku nggak tahu ada kesalahan apa. Tahu-tahu aku nggak bisa promosi dan pembatasannya itu luar biasa sampai Aduh. 2039. Artinya kan berapa lebih dari 10 tahun yang akan datang baru bisa kita promo. Nah, pertanyaannya apakah itu kemudian hanya sekedar dibatasi untuk kita apa apa TikTok ikut TikTok ad atau kemudian itu kalau umpama akan untuk keperluan bisnis itu jadi nggak menarik, mending kita bikin baru lagi atau gimana? Kalau Oh, ah, akunnya udah gede belum Pak? belum sih ya, artinya Followersnya berapa? followernya baru 5 ribuan lah. 5 ribu ya. Hmm. Gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya bisa diusahakan untuk pemulihan akun sebenarnya masih bisa. Memang dia pelanggaran itu di TikTok itu Pak ada poin-poinnya. Hmm. Poin-poinnya itu pun bisa di-decrease atau dikurangin ketika kita melakukan yang namanya mungkin ada kuisnya gitu ya. Saya juga pernah ada beberapa pelanggaran gitu ya. Saya lakukan kuis gitu ya. Dan itu diisi saja gitu ya, diisi berdasarkan pengetahuan kita. Dan itu dia akan berkurang satu poin gitu ya. Misal kalau saya cek di TikTok itu dia ada berapa poinnya sebentar. Kita cek aja langsung sekarang ya Pak ya. Coba saya share screen dulu. Karena aku coba Dia banding nggak bisa. Artinya jawabannya ya hmm, tetap nggak bisa banding, nggak bisa banding. nggak bisa banding. Oke. Tapi untuk keperluan ini ya, untuk keperluan ini ya, untuk keperluan promo, aku nggak ngerti apakah kalau umpama nih aku nggak promo, terus Hmm, kan kita juga bisa bisa ini masangin produk-produk yang lain di tempat kita kan. Nah, aku nggak Yap. ngerti secara hitungannya kayak apa karena memang sebenarnya awalnya lebih pada coba-coba aja belum sampai kepikiran untuk apa jadi bisnis kan gitu. Oke. Pak izin ya Pak ya. Ya, Untuk violation score-nya itu ada seperti ini Pak. Terlihat nggak di layar handphone ya, saya Pak?
Hmm. Nah, poinnya itu ada 0 sampai 24 gitu, Pak. Jadi memang takutnya Bapak ini udah sampai 24 ini nih, 24 poin pelanggarannya gitu. Oh, Jadi memang kalau udah per poin-poinnya itu ada apa namanya sanksi-sanksi yang didapatkan gitu, Pak. Misalnya kayak dari dia kalau masih dari 0 sampai 8 itu masih bisa ditolerir lah gitu ya. Dari 8 sampai 11 itu udah agak gawat di mana dia nggak bisa lagi apa namanya nggak bisa lagi e-commerce dalam 1 hari gitu ya. hmm. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini itu ada 32 sampai 37 hari tergantung poinnya. Dan yang paling berat itu adalah unhealthy di mana poinnya itu adalah 21 sampai 23. Itu dia akan ke suspend selama 14 hari. Nah, kayaknya Bapak ini kenanya di 24 poin nih, Pak. Gitu. Kalau Kayaknya kalau udah parah banget ya. kalau suspendnya sih enggak, artinya kita masih bisa upload, kita masih bisa nge-live, Hmm. tapi ketika Berjualannya ya, Pak ya? ketika kita apa ngeklik untuk promo itu nggak bisa, jadi Iya, aku nggak bisa belanja promo. iya. Memang karena ada violation yang terjadi, Pak. Itu Di akun berarti Bapak. efeknya ketika kita masang produk-produk apa kan ada tuh kita kita tampilkan di galeri kita gitu kan produk-produk Iya, apa di situ di itu showcase ketika maksudnya, Pak ya. di showcase ketika mereka Ah, ada yang ngeklik dari situ kita nggak dapat apa-apa berarti ya. iya, ada juga yang seperti itu, Pak. Gitu. Kalau saya kan Oh. ada showcase yang seperti ini, Hmm. bisa orang ngecek ya, Pak ya. Ya, Nih, ini kalau ya, saya cek yang di showcase keranjang gitu, itu kan. ya ada bisa orang beli produk-produk yang saya rekomendasikan gitu ya, Pak ya. Nah, ketika Gitu. ngeklik ke sini kan mestinya dapat Iya, manfaat kan. Nah, iya dapat. ketika ketika aku kena yang nggak bisa promo itu, apakah terus itu juga dampaknya terhadap aku nggak dapat apa-apa dari situ atau gimana? Kalau untuk komisi ya ini kita bahasnya apa ya? Ya. Komisi kalau misalnya masih di showcase seperti masih dapat ya Pak. Kalau kecuali kita Oh, ya kecuali memang apa namanya pembatasan dari segi kita nggak bisa berjualan gitu ya. Kan tadi tuh ada tuh nggak bisa berjualan di e-commerce gitu ya. ah, Jadi kalau misalnya kita sebagai toko kita nggak bisa jualannya gitu. Jadi memang ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Kalau misalnya di live streaming juga ada biasanya di live streaming itu kita nggak bisa dalam beberapa hari saya pernah juga tuh beberapa hari dalam saya tunggu dulu seminggu gitu ya baru bisa live lagi gitu ya karena ada ketentuan live yang saya langgar gitu ya. Jadi memang eh agak riskan ya untuk TikTok ini dan kita harus secara terus-menerus untuk ngupdate yang namanya ketentuan komunitas dari TikTok ini, Pak, gitu ya. Jadi memang agak riskan sekali, tapi oke lah ya, karena untuk apa namanya, untuk kita was-was gitu ya, dan untuk menjaga platform ini tetap bagus gitu ya, Pak ya. Jadi memang harus kita ikutin gitu ya. Nah, ya. dan juga yang saya perlu sampaikan tadi, kenapa saya praktikin cara ngecek akun kesehatan akun itu harus dicek secara berkala, benar Pak. Jadi ibaratnya kita ngecek nih apa ya kok nggak bisa naik-naik lagi apa ini viewersnya gitu ya. Karena kan banyak faktor sebenarnya gitu ya. Nggak hanya dari konten juga, dari kesehatan akunnya juga bisa dicek gitu ya. Bisa juga jadi faktor dari apa namanya nggak naik-naiknya akun kita itu seperti itu Pak kurang lebih. Oke. Baik, Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ini ada sudah yang ada bertanya kayaknya? Bundes. Silakan Bundes. Ya, silakan Bapak Bundes. Nah, berkah. Berkah barokah. Ya, Berkah Pandawa, kok berkah Iya, barokah. Silakan. iya, terima kasih Pak D. Langsung saja Mas, saya Mas Keri. Saya punya akun itu sebenarnya salah satu unit kita yaitu peternakan. Viewernya itu ya karena memang kontennya mungkin masih jarang-jarang. Cuman apa namanya untuk menaikkan viewer itu apa caranya seperti apa dan untuk saat ini alhamdulillah sih sudah menghasilkan 50.000 dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang terkendala konsistensi lah intinya. Artinya kan karena bikin kita konten ya Pak ya. peternakan, iya bikin kontennya itu memang butuh waktu. Sebenarnya saya sudah mau bikin tim untuk apa namanya edukasi peternakan Pak, cuman ini belum jadi-jadi Mas gitu. Terima kasih. Oke,
Berarti bisnisnya apa tadi Pak? Oh, ini Peternakan, Mas. BUMDes peternakan. Nah, saya setuju kalau nanti misalnya bikin konten itu Pak BUMDes itu banyakin dulu kalau misalnya lagi di awal-awal ya, banyakin tentang edukasi gimana cara peternakan gitu ya. Nah, itu banyak banget tuh orang suka. Dan banyak juga apa namanya peserta-peserta pelatihan saya tuh mereka itu membangunnya itu dari yang mereka sukai dan mereka kuasai gitu ya. Misal kayak peserta saya tuh suka mancing gitu ya, suka mancing dia menampilkan konten-konten yang lagi mancing. Jadi orang tahu audiens-audiensnya tahu nih orang suka mancing nih. Nah, tahap selanjutnya ketika mereka sudah personal brandingnya sudah terbangun nih, kita bahas personal branding ya Bapak Ibu ya. Dia adalah seorang pemancing. Nah, kemudian ketika si A ini menjual produk pancing gitu ya, orang udah percaya nih, oh iya, dia adalah seorang suka mancing ya, saya akan percaya kalau misalnya ketika dia merekomendasikan alat pancing ataupun dari yang lain ketika dia menjual satu produk gitu ya. Begitupun halnya dengan saya Bapak Ibu ya. Saya kan seorang pengajar dan seorang mentor juga gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu cek nih di akun saya tuh ya, akun saya kan mentormu ya. Di sini tuh saya menampilkan edukasi-edukasi tentang apa namanya edukasi-edukasi tentang belajar buku ataupun tentang saya mengajar gitu ya. Nah, ketika saya mengajar pun saya yang tampilkan outfit OOTD gitu ya, maksudnya baju gitu ya. Saya sebagai afiliator ya, dan saya akan menampilkan produk keranjang kuningnya gitu ya. Dan di situ orang akan terbangun kepercayaan, oh iya gitu ya. Dari hal tersebut yang kita bisa kasih gitu ya kepercayaan gitu ya. Oh iya nih dari sini nih gitu ya. Misalnya kayak saya pernah bikin akun bikin promosi tentang public speaking gitu ya. Nah, dari situ saya bikin bukunya ini nih kalau misalnya belajar public speaking gitu ya. Nah, jadi memang kepercayaan itu juga yang harus dibangun seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya juga kalau misalnya peternakan berarti harus dibangun juga edukasi-edukasi tentang peternakan, jangan langsung berjualannya gitu ya. Jadi kita edukasi dulu apa yang bisa kita kasih. Ibaratnya apa yang bisa kita kasih dulu deh, jangan kita yang apa yang kita bisa ambil dulu, tapi kita kasih kasih dulu gitu ya untuk pembuatan konten. Dari saya sih seperti itu. Nggak apa-apa ngasih-ngasih edukasi juga nggak apa-apa gitu ya Pak Bundesma. Sama ini, Mas. Ini kan kebetulan saya kan cukup respect sama Kode Indonesia. Artinya mungkin masukan karena saya melihat TikTok ini kan cukup potensial untuk saat ini. Nah, ini sarannya bisa enggak kita motong secara secara apa namanya otomatis, artinya kan sudah ada AI yang bisa motong-motong video. Nah, itu Oh di iya. Pak D kan di itu Pak D kan banyak materi-materi yang itu isinya daging semua. Artinya apakah bisa dipotong secara otomatis dan nanti dimasukkan ke TikToknya Kode Indonesia, Mas? Nah, ini nih jangan ya. Jangan, karena memang TikTok ini dia nggak bisa apa namanya konten-konten duplikat yang tidak original dibikin gitu ya. Apalagi kita ngambil misalnya kalau dari video gitu ya, kalau bukan yang official yang kita bikin sendiri gitu ya, nah itu akan berbahaya juga buat nanti akun kita, nanti takutnya kena violation gitu ya. Ada nih beberapa video kalau misalnya mau stitch aja, stitchnya ibaratnya kita izin stitch itu kita ngambil video dari orang, kemudian kita reaksi gitu ya, gimana gitu ya. Itu boleh, tapi kalau misalnya video orang kita ambil dan dijadikan ke video kita tuh agak riskan karena memang akan kena violation gitu ya. Kalau misalnya ada akun pribadi itu sih nggak masalah kalau misalnya dikutip gitu ya dari video. Bukan, masnya gini. Masnya kan Koin juga punya apa namanya channel YouTube, itu ibaratnya video sendiri. Jadi Video sendiri. channel YouTube video sendiri. Jadi videonya Pak Dikoco Boleh. dipotong lah intinya, terus dimasukkan ke TikToknya Kode Indonesia gitu loh, Mas. Bisa? Di TikTok ya. Tapi saya rasa sih kalau misalnya dari YouTube diambil ke TikTok gitu ya, itu kan ngambil kutipan dari video walaupun itu video sendiri ya. Biasanya akan kena sih. Itu orang sudah pernah juga kayak gitu. Jadi memang TikTok itu lebih suka yang original yang langsung dibikin gitu ya. Kan itu kutipan ya. Kecuali kita bikin apa namanya video secara original sendiri, kita record sendiri gitu ya. Nah itu mungkin masih oke.
Saya sarankan seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Bapak Nusma penasaran, tapi nggak apa-apa dicoba juga. Tapi saya sarankan jangan gitu ya, karena memang itu video kutipan gitu ya. Karena memang dari TikToknya itu agak riskan gitu untuk video-video tersebut. Gitu. TikTok itu panduan komunitasnya rigid banget ya Mas ya. Yes, Aku ya. bener Pak. Jadi Iya, kayak apalagi kutipan kayak gitu tuh dia pasti, oh ini nggak original nih gitu. Pasti dia bakal bilang gitu. ya Kena nanti itu kayak pasti. kayak aku karena memang hobinya apa apa salah satu kesenangannya kan ngerokok gitu kan. Di TikTok Nah, itu kena itu apa pasti Pak. uh, Kena, anu banget itu, sensitif banget. kena Mungkin aku sensitif. gara-gara itu juga kali ya. Sampai Nah, mungkin 2034. Jadi itu ada Bapak proses. secara live streaming atau gimana Pak? Atau konten? Kalau itu konten, kalau konten ya live streaming juga pernah. Kalau live streaming dia kan langsung ada peringatan tuh pada pembatasan. Ya, ya, Jadi ya, langsung. tidak semua Jadi tidak kita semua stop. orang bisa langsung ini. Ada langsung stop atau kemudian ada dia menyampaikan bahwa ini ada pembatasan. Jadi Kena, nggak ya, banyak benar. orang yang nonton kan gitu. Ya, Oke, benar Pak. Jadi setuju sekali kalau misalnya live streaming itu memang ada langsung, tapi kalau misalnya konten dia ada harus prosesnya dulu nih, mungkin beberapa jam atau beberapa hari gitu ya. Diproses dulu sama sistemnya, baru nih disampaikan, oh ini kena violation setelah kita cek akunnya. Kalau live streaming tuh bisa kita lagi ngerokok aja ya Pak ya, mungkin pernah ya Pak ya. ya Kena tahu-tahu tuh pasti, tahu-tahu berhenti ya. kena dia gitu ya. Ini berapa Ataupun ada ini berapa suara-suara anak kecil, kena dia ya langsung berhenti gitu ya. berapa detik gitu kan. Habis itu Benar. kita ini. Oke, Bang Ali, Yap, Bang Haji silakan Bang Haji. boleh. Ya, terima kasih Pade, Mas Firman, dan kenal semuanya. Nama Ali Akbar. Eh, saya berasal dari Kecamatan Sungai Lima, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Juga ada akun TikTok saya itu berbasis edukasi. Ada desa wisata kami di sini, desa wisata Guranjil namanya, Guguk Guranji Hilir. Nah, itu ada edukasi pertanian, kemudian ada juga UMKM, macam testimoni gitulah, kayak gitulah. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah ini terkait dengan desa wisata ini kami akan membuat satu akun TikTok baru, namanya Kebun Ide Organik, karena memang di situ khusus untuk organik semuanya. Dan YouTube-nya sudah, cuman TikTok-nya belum ada. Nah, mohon saran dan bimbingannya, Mas Firman. Apa langkah-langkah yang sebaiknya kami lakukan dari awal sampai nanti ya mungkin itulah masalah cuan-cuan itu mungkin kami belum berpikir sana dulu lah. Nah, jadi itu langkah-langkahnya itu. Mohon dibimbing gitu, Mas Firman. Terima kasih. Terima Oke, kasih, Pak De. Ya. iya siap. Luar biasa nih Pak Ali. Berarti mau bikin awal akun ya Pak ya. Nah, kalau mau bikin Ya, awal ya. akun itu kita ada tahapan yang namanya awareness dulu gitu ya Pak ya. Kita um, kita nggak muluk-muluk untuk ya, namanya followers gitu ya. Kita jangan Ya. perhatikan followersnya berapa-berapa, tapi dari konsistensi kita bikin kontennya dulu Pak. Jadi usahakan bikin kontennya itu secara rutin, kalau bisa sehari. Seperti yang saya sampaikan tadi, satu hari satu kali. Tapi kalau misalnya udah dirasa udah oke nih satu kali dinaikin dua kali dalam sehari, misalnya dua konten ya. Kalau misalnya udah oke juga tiga konten dalam sehari. Namun memang konten itu banyak macamnya gitu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk di awareness untuk pembangunan di awal, akun di awal, itu harus banyak edukasi-edukasi, Pak. Mungkin Bapak Oke. ataupun sekedar review ataupun sekedar apa namanya informasi kan banyak ya untuk pertanyaan-pertanyaan itu mungkin ada banyak-banyak ini apa yang bisa dikasih informasinya kepada audiens gitu ya. Ini pohon Ya. apa nih gitu itu bisa dikasih edukasinya. Mungkin nama Latinnya apa ini tuh bahasa bahasa Latinnya ini loh. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia ini, nah simpel gitu aja Pak. Mungkin secara live streaming bisa ataupun secara konten juga bisa gitu kayak. Untuk apa? Untuk Oke. awareness bahwa oh ini nih ada nih di satu desa di Sumatera Barat tentang ini nih ternyata bagus nih edukasinya dan orang mau nge-follow akhirnya kemudian mau nge-share apalagi itu udah bagus banget gitu ya. Kalau udah sampai di tahap itu baru deh kita baru masuk ke bisnisnya gitu.
Nah, Oke. saat Ah, ini banyak kemudian ngasih dulu aja, Pak. Ya, oke oke. Terus saran hashtagnya apa kalau organik ini gitu Mas Firman? Hashtag yang eh di hashtag kita yang ada relevan ya, hashtag Pak ya. itu. Iya, yang relevan apa sarannya gitu. Untuk Oke. yang kebun organik ini gitu ya. Berarti kebun organik ya, Pak ya. Ya, Ya, khusus hashtag itu organik juga ada aja. Jadi tanaman tanpa tanpa kimia, tanaman organik berarti ya. tanpa kimia. Iya. Oke. Coba saya cek ya. Karena memang hashtag ini berpengaruh juga sebenarnya, Bapak Ibu ya. Iya. Saya Iya. coba kasih lihat. Jadi ada website namanya Riset Hashtag ya Bapak Ibu ya. Bisa dicek di Hmm, sini. Dicari di Google gitu ya, Riset Hashtag. Bisa langsung cari seperti ini. Oke. Kemudian sebentar, Hmm, Riset Hashtag TikTok. Ntar ini linknya. Oh ini. Saya kasih di link chat Zoom ya sebentar Pak. Oke. Bentar. Itu sebentar. Kemudian coba langsung kita cari misalnya organik gitu ya. Kita bahas organik. Apa hashtag yang akan Ya. muncul gitu ya. Kita cek di riset hashtag ini. Kita cek di sini organik. Nah, hashtag apa yang akan muncul ini? Organik bibit tanaman FYP. Nah, biasanya ini yang paling banyak nih Pak. Ini berdasarkan data Pak. Berdasarkan data ini. Ini banyak banget yang Oke gunain, oke. yang ngepost itu sebanyak 31 juta ya, nah, bahkan 458,7 juta ya, orang yang view juga 14.000 gitu ya, jadi banyak banget. Ini berdasarkan hashtag datanya. Nah, ini ada datanya gitu. Jadi ini bisa dipakai. Yang bibit, tanaman, FYP, kemudian Vira, Helbar, pupuk gitu ya. Ini Hmm. bisa di-copy langsung, Pak. Misalnya Bapak sudah bikin caption nih, di-copy langsung bisa dibikin hashtagnya. Seperti itu. Oh, oke. Semoga membantu ya Bapak Ali ya. Siap siap. Baik baik. Oke. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih Terima Pak kasih De. juga Pak. Semoga semakin sukses ya untuk ininya Pak, Oke, ke depannya. mungkin ini apa Kerry atau apa Oi ya. Apa kalau kita lihat kan ada tuh Pak kelas-kelas bimbingan dan seterusnya. Nah, apakah LPKGT juga punya apa kelas-kelas bimbingan untuk apa mengembangkan akun TikTok atau bagaimana menembus supaya apa supaya kita bisa apa menjual produk-produk yang kita punya ini kan kalau ibarat kata kan memang digelar di mana-mana nih mau apa mau produk-produk yang ada di kita apapun itu sangat mungkin untuk kemudian kita banyak belajar termasuk bagaimana bikin apa keterangan di apa di akun pada saat kita upload dan seterusnya apakah memang ada kelas-kelas khusus yang mengajarkan itu atau sebenarnya kita bisa cari aja dari apa karena kalau cari kan kita juga belum tentu seperti yang kita ini kan atau bisa ada rekomendasi-rekomendasi khusus. Ini kebetulan ada ketuanya Kades Indonesia Bersatu ini Mas Pandoyo. Jadi desa-desa mungkin apa ini mungkin nanti Mas Soik bisa memberikan informasi. Bagaimana ketika kemudian desa, apakah memang TikTok itu menjadi satu pilihan untuk desa punya akun TikToknya atau ataukah sebenarnya kalau TikTok itu lebih pada untuk keperluan bisnis atau gimana? Monggo. Ada ada Mas Pandoyo dari eh, apa Kades Indonesia Bersatu ini ketuanya Kades-Kades Indonesia ini Mas Oi apa apa Om Ya. Kerry ya. Jadi bisa mungkin diberikan input dan kita nanti berikan kesempatan ini Mas Pandoyo mungkin
dari pengalaman Mas Pandoyo yang juga kayaknya juga aktif juga di TikTok gitu kan dengan kegiatan-kegiatannya mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan di forum ini. Silakan. Oi atau Kerry, apakah ada program-program khusus dari Pak Pandoyo ini dulu atau gimana umpamanya Pak? pendampingannya? Pak Pandoyo dulu Ini aja Pak Pak. Pandoyo, ini Pak Pandoyo. Mas, Pak ayo Pandoyo Mas dulu kali mau Pandoyo. ganti Pak. Silakan Mas Pandoyo. Ya, terima kasih. Mohon maaf Kang Suryo, tadi gabungnya. Halo, sudah bisa Ya, didengar kan? ye, monggo, monggo. Oke, terima kasih. Tadi agak terlambat gabungnya ini. Eh, saya pikir banyak sekali tadi yang sekalipun kami hanya mengikuti sekitar setengah jaman ya, karena agak terlambat gabung. Tetapi intinya bahwa melihat presentasi dan mendengarkan semuanya tadi, saya pikir memang TikTok ini menjadi sebuah wahana, sarana, sekaligus juga menjadi lahan begitu ya, baik dari upaya untuk mempromosikan potensi desa, kemudian juga di dalam rangka menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari stakeholder desa, serta juga menjadi sesuatu yang produktif ketika di manage secara benar, sudah masuk ke wilayah bisnis. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kiranya karena kami juga dapat linknya tadi dari Kang Suryo agak siangan sudah tidak sempat ngajak teman untuk gabung. Barangkali nanti lain kali kita bisa diskusi lebih panjang lagi, tapi yang jelas kami berterima kasih, ini ada banyak ilmu yang kami dapat, ada banyak pengalaman yang kami peroleh dari teman-teman yang sudah bergabung di grup ini. Jadi sekali lagi mungkin masih sangat terbatas, kami punya akun tapi belum pernah posting, ini tadi barusan saya coba untuk posting sambil dipandu oleh anak, karena sudah agak gaptek ini, faktor usia barangkali. Iya. Oke. Jadi sementara gitu Kang Suryo, nanti Ye, dilanjut. ya, terima kasih Mas Pandoyo. Jadi Om Oi, Om Kari ini adalah Pak Pandoyo ini adalah ketua dari komunitas Kepala Desa Kades Indonesia Bersatu yang memang kalau beberapa yang sempat kita ikuti ya lebih pada kegiatan organisasi ya. Artinya kegiatan organisasi Mas Pandoyo, mungkin pas jalan kemana dan seterusnya, dibikin TikTok dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik nih Om Oi, tentang optimalisasi TikTok sebagai media untuk institutional branding ya, artinya nge-branding dari desanya atau lebih pada branding personal dari kepala desa atau kemudian membranding produk unggulan dari desa. Kira-kira apa mungkin bisa diberikan gambaran sekilas, karena masing-masing sosial media kan punya segmentasinya masing-masing nih. TikTok punya segmentasinya, Instagram punya segmentasinya, Facebook punya segmentasinya, dan seterusnya. Jadi kalau kayak saya ini mungkin masuknya kan kelas-kelasnya di komunitas Facebook yang udah tua-tua itu kan, sama asik dengan urusan grup WA dan seterusnya. Monggo Om Oi bisa memberikan gambaran dan apakah mungkin nih ada fasilitasi taruh kata dari LPKGT ketika kemudian desa ingin mengembangkan, kemudian bisa menjadi binaan dari LPKGT, mamanya, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, mamanya memang ada potensi desanya, atau kemudian memang ada admin yang siap untuk menangani dari pihak desa, dan seterusnya. Silakan, Om Oi. Ya, baik Pak Koco, Bapak Ibu, terima kasih Pak Koco dan Pak Pandoyo. Matur nuwun Pak, salam kenal Pak, saya Oi gitu. Baik Pak, baik. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, saya boleh coba rangkum dalam kaitannya pengembangan desa menggunakan TikTok. Dalam hal ini sebenarnya mau nggak mau hampir semua orang itu harus menggunakan harus juga familiar menggunakan TikTok, karena perkembangan dari sisi
apa namanya, dari sisi penggunanya itu juga semakin besar, walaupun tidak sebesar YouTube ya Pak gitu. Tapi memang TikTok sudah menjadi channel atau saluran untuk kalau dulu sebenarnya TikTok itu kan sebenarnya media sosial ya Pak. Dalam artian orang konten kemudian berubah jadi untuk jualan, dan sekarang TikTok sendiri juga sudah mulai bergeser akan mengarah yang bukan bisa, artinya gini, dengan kenaikan fee platformnya itu, maka memang TikTok berharap yang bermain di TikTok itu hanya dua Pak, seller dan kreator. Dalam artian memang seller ini artinya ketika nanti fee-nya semakin, ya tentunya nggak semakin besar setiap tahun ya, tapi ada kenaikan fee platform, maka itu seller kalau itu lewat afiliator atau mungkin lewat orang-orang tengah atau media produsen, maka sudah TikTok untuk channel jualan. Terkait dengan bagaimana membina desa menggunakan TikTok ini, ya Pak, mohon kami sampaikan, memang di GT ini punya program bagaimana desa ini bisa berdaya atau bisa mengoptimalkan TikTok, tapi tidak semata-mata juga hanya TikTok Pak, gitu. Dalam artian kita tahu desa ini salah satu kendalanya itu adalah mendigitalisasi SDM-nya. Nah, maka kami akan mengoptimalkan TikTok ini sebagai saluran untuk penjualan oleh sellernya, lalu untuk bangun brandingnya menggunakan YouTube atau Instagram, gitu. Karena terus terang biasanya kalau untuk branding YouTube dan Instagram buat kami itu jauh lebih trust Pak dibanding TikTok gitu. Karena memang TikTok mungkin secara DNA-nya memang buat anak-anak muda ya. Jadi ketika orang mungkin akan lihat, tahu memang udah bisa digital, tapi secara apa ya, image atau persepsi orang ketika di Instagram ataupun di website atau di YouTube itu brand atau persepsinya itu jauh lebih bagus gitu. Nah, kembali lagi, maka kami melakukan pendampingan. Yang sudah berjalan misalnya kami mendampingi, bukan mendampingi desa ya Pak Koco. Jadi ada salah satu mitra kami di Sragen yang membangun layanan TikTok, mengoperasikan beberapa penduduk lokal di Sragen untuk kami ajarkan menjadi afiliator di Sragen Pak gitu. Jadi menariknya adalah di daerah ini kan pada dasarnya nilai UMR-nya nggak sebesar di Jakarta dan Jabodetabek dan Jawa Barat, di mana akhirnya ketika kita hire orang untuk kita jadikan tenaga afiliator, tenaga live streaming, maka insentifnya harian ketika mereka bekerja untuk bikin konten yang tadi disampaikan Mas Kerry, minimal 3 konten sehari. Kemudian nanti mungkin ada lagi nanti penjelasan Mas Kerry nanti di sesi yang lain tentang bagaimana live streaming. Itu kan syaratnya kan cukup lama ya Pak, 6 jam sehari. Nah, bagaimana cara live streaming dan segala macam itu kami ajarkan. Dan ketika ada orang tertarik di daerah, itu bisa menjadi sebuah peluang. Karena apa? Biaya untuk insentif hariannya ketika mereka datang ke titik center itu Pak, kalau Bapak itu adalah ruang komunitas digital desa, itu menjadi tempat studio TikTok, itu sangat lebih terjangkau gitu di desa. Tentunya setelah ada internet ya Pak gitu. Nah, kami bisa mendampingi seperti itu. Mendampinginya seperti apa? Mulai kami latih angkatan pertama 10 orang, 20 orang, kami latih co-hostnya, kami latih operatornya, targetnya seperti apa, produknya kami siapin dan seterusnya Pak. Seperti itu. Artinya sangat mungkin ya Mas Omoy ya, ketika Bisa Pak. Bisa Pak. Mas Pandoyo mungkin di desanya kemudian menyiapkan ruang untuk akses ruang komunitas digitalnya. Taruh kata nih di balai desa ada satu ruang yang disiapkan untuk diset untuk akses internetnya, kemudian perangkat untuk kemudian bisa nge-live dan seterusnya, dan kemudian warganya Mas Pandoyo yang kemudian punya passion untuk menjadi TikTokers atau menjadi tim dari afiliator itu kemudian diberikan training oleh Getty dan kemudian diberikan ruang-ruang kesempatan untuk berpenghasilan. Kira-kira gitu kah pemahamannya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, berarti Termasuk Mas Pandoyo hitungannya. paling enggak ini Mas Pandoyo satu peluang yang menarik. Bisa nanti kita agendakan forum berikutnya
mungkin kawan-kawan kades yang tertarik, yang merasa bahwa oh kantor desaku ada ruangan nih yang memungkinkan untuk di set sebagai studio TikTok anak-anak di lingkungan, sehingga kemudian ada agenda pelatihan yang dilakukan oleh Getty, anak-anak mudanya di training dan seterusnya. Kemudian mereka bisa menjadi tim dari afiliator atau tim kreator dari apa TikTok yang kemudian di-guidance oleh Getty. Kira-kira gitu, Om Oi, ya. Halo, Om Oi. Saatnya kami latih, kemudian nanti afiliatornya ini pemiliknya, ya Pak, kami latih, kemudian pemilik programnya itu afiliatornya ini adalah menjadi miliknya pemilik program di desa. Oke. Kan ini perlu Operasi perlu gitu Pak. perlu perlu kita diskusikan agak detail ini, dan kayaknya nggak salah juga, tepat sekali ketika Mas Pandoyo sebagai ketua Kades Indonesia Bersatu ini, mungkin satu saat kita perlu atur waktu secara khusus nih Mas Pandoyo, kalau berkenan secara teknisnya kayak apa sih, Getty bisa support apa sih, kemudian desa perlu menyiapkan apa sih, manfaat buat desa atau manfaat untuk anak-anak muda di desa seperti apa dan seterusnya, mungkin menjadi bagian menarik untuk kemudian bagaimana yang tadi di bagiannya Om Kerry tadi tentang menjadi afiliator dari desa, itu panduannya seperti apa dan seterusnya. Saya pikir mungkin Kerry bisa memberikan tambahan, silakan. Ya, mungkin Ya. saya tambahin sedikit Pak, karena saya juga pendamping juga ya Pak ya dari Sragen juga Pak. Jadi memang kita terhadap kontennya kita dampingi gitu ya, terhadap live streamingnya juga kita pantau gitu ya Pak ya. Jadi memang kita akan terus ikut serta dalam pendampingan untuk bertumbuhnya mereka seperti itu Pak. Artinya memang menyiapkan teman-teman konten kreator atau Untuk siap, ya. seller seller Ya. itu dari desanya, dia bekerjanya di desa dan berpenghasilan, itu dilakukan pendampingan oleh teman-teman dari Getty. Kira-kira Getty, gitu ya. benar Pak. Ya. Oke, terima kasih luar biasa. Mas Pandoyo, ada komentar dari penawaran yang menarik ini? Silakan. Siap, Kang Suryo. Jadi ini luar biasa karena secara kebetulan insya Allah minggu depan kami juga mau ada acara silaturahim dengan teman-teman Kades. Tentunya ini akan sedikit banyak akan saya sampaikan sebagai sebuah informasi yang produktif untuk teman-teman, supaya nanti juga kita tidak terfokus pada bagaimana penggunaan media sosial itu semata-mata hanya untuk hiburan, tetapi juga lebih bisa digunakan sebagai wahana untuk promosi, baik itu potensi desa, untuk mengafirmasi dari berbagai macam program, sehingga pada saatnya nanti, kecuali penyampaian informasi itu lebih akurat dan efektif, serta efisien lewat media, juga syukur nanti bisa produktif, baik secara pribadi untuk teman-teman kepala desa maupun untuk desanya masing-masing. Sementara begitu, Kang Suryo. Oke, terima kasih Mas Pandoyo. Ini berarti pertemuan kita Laris Forum hari ini, semoga ini menjadi ladang rezeki untuk kawan-kawan di desa, anak-anak muda di desa, dengan fasilitasi dari pemerintah desa, sehingga fasilitasi dari pemerintah desa dalam konteks ini adalah mengkoneksikan anak-anak itu dengan teman-teman dari Getty. Saya pikir itu entry point yang menarik. Mas Panudi, silakan, kalau karena ini forum ini salah satu bagiannya memang kita berharap kawan-kawan dari tenaga pendamping juga bisa lebih punya keaktifan untuk bagaimana ladang rezeki atau laris ini bisa benar-benar nyata untuk kawan-kawan di desa. Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ya, ini luar biasa ini dari Bang Oi dan Bang Gary. Ya, salam kenal. Ya, saya kira kalau yang tadi yang terakhir bahwa ketika nanti yang dimungkinkan, kami di Sukoharjo sudah ada 2 atau 3 desa yang sudah punya ruang khusus itu untuk ya sementara ini kan untuk podcast gitu loh. Mudah-mudahan nanti kami komunikasikan dan saya yakin banyak anak
yang respect gitu Pak Di. Dan itu nanti kalau anak-anak muda itu jadi afiliator kan luar biasa, dan produk-produk dari desa tersebut itu juga cukup variatif lah, mulai dari pertanian, konveksi, dan lain-lain Pak Di. Saya kira itu kalau memang diberi kesempatan nanti kami komunikasikan dan koordinasikan pada desa dampingan kami itu. Ada beberapa desa yang jelas, tiga desa yang sudah mempunyai ruang podcast yang relatif representatif. Saya kira itu Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini juga forum ini salah satunya kita dedikasikan untuk teman-teman pengusaha di desa dan teman-teman BUMDes. Tadi BUMDes dari Purworejo tadi sudah memberikan komentar. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin diinformasikan. Ini juga ada kawan lama ini yang udah lama saya nggak ketemu, Mbak Sulastri dan Sularti dari Wonogiri, Kopi Ndorok. Nah, terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan langsung open mic. Monggo. Kalau kalau nggak ada berarti artinya forum ini mungkin sudah cukup memberikan pencerahan kepada kawan-kawan, tapi setidaknya kembali saya ingatkan kita punya media Rumah BUMDes, silakan kawan-kawan bisa berpartisipasi mengisi data di Rumah BUMDes, karena di dalam Rumah BUMDes harapan kita adalah berkumpul kawan-kawan dari BUMDes dan kawan-kawan dari pengusaha-pengusaha di desa untuk bisa saling bersilaturahmi. Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Ini nggak terasa ternyata kita sudah cukup lama juga, ini udah 2 jam ini. Karena tadi kita mestinya pukul 10, kita mundur sampai 10.30-an lebih, tadi ini sudah pukul 12.34. Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapan? Kalau nggak ada yang ingin menyampaikan tanggapan, saya berikan kesempatan ke Om Oi sama Kerry untuk bisa memberikan closing statement atau memberikan pengharapan-pengharapan apa dari forum yang kita gelar. Rencana kita tiap hari Sabtu, dan insya Allah Sabtu depan kawan-kawan yang hari ini bergabung, Sabtu depan kita akan kehadiran tamu dari perusahaan logistik yang membuka peluang atau membuka ruang untuk bermitra kepada teman-teman di seluruh Indonesia, menjadi agen atau menjadi mitra dari perusahaan logistik yang sedang dikembangkan, yaitu Next Logistik. Silakan Om Oi, Om Kari bisa memberikan closing statement, karena sebenarnya teman-teman sudah menikmati informasinya Ya dan Pak, sudah mempelajari lebih lanjut. Silakan Om Oi atau Om Kari dulu. oke, saya singkat. Saya langsung singkat aja Pak. Mungkin langsung mewakili Kerry ya, Ker. Ya, Kerry ada yang mau disampaikan? Boleh, Bapak Wi langsung boleh, nggak apa-apa. Dari Pak Wi aja Baik, perwakilan saya boleh. langsung singkat aja Pak Koco. Mungkin saya langsung mewakili Kerry. Jadi Bapak Ibu, memang terkait digitalisasi desa ini intinya adalah sebuah proses. Pada dasarnya pengalaman kami dulu, misalnya kami ingin melatih mahasiswa bisa menjadi tenaga live streaming. Pada prakteknya Pak, karena mereka masih ada kegiatan, itu sulit Pak. Contohnya seperti itu. Dan memang ini ada beberapa experience. Nggak mesti anak muda itu langsung kita persepsikan ini akan menjadi lebih mudah untuk menjadi seorang TikToker gitu. Itu belum tentu juga. Nah, ini biasanya kembali lagi kepada komitmen dan kesediaan mereka untuk istiqomah membuat konten, konsisten belajar dan seterusnya. Nah, ini tentunya perlu dimonitor oleh kita nih, generasi senior, anak-anak muda ini, biar terus konsisten agar algoritma teknologi ini juga dipenuhi. Nah, inilah peran para kita mungkin untuk menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sistemnya, sehingga nanti anak-anak muda itu nggak usah harus ke kota sebenarnya. Mereka nanti bisa mengikuti pola yang sudah ada di kami, mereka tinggal belajar, mereka tinggal praktek, dan akhirnya mereka bisa mandiri.
Mungkin di lain kesempatan kami akan menjelaskan sesi itu, Pak. Baik, itu saja, Pak. Terima kasih dari saya dan Getty. Terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman Getty, luar biasa. Pada siang hari ini kita mendapatkan satu ide gagasan tentang bagaimana mengkoneksikan teman-teman yang di daerah, teman-teman yang di desa untuk bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi seller melalui TikTok, dan kemudian ada komitmen dari teman-teman Getty untuk siap melakukan pendampingan. Ini yang menurut saya sesuatu yang patut kita apresiasi dengan baik. Dan salah satu apresiasi yang harus kita lakukan adalah kalau memang kita siap untuk memberikan dukungan, maka jangan kita ingkar komitmen, kira-kira kayak gitulah. Oke, sampai di sini kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung dan semoga uh, minggu depan kita bertemu kembali dengan ladang rezeki yang lain, yaitu tentang bisnis logistik untuk membangun jaringan bisnis logistik sampai di desa-desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini salam bahagia, salam sehat, salam untuk orang-orang yang Anda cintai. Kita bertemu kembali minggu depan di Laris Volume Ladang Rezeki untuk kita bersama. Salam Desaisme. Terima kasih.